Episode 64 Paket Bing. Kapan Subi akan kembali? Di samping Heying berdiri seorang pria kurus putih pucat dengan ekspresi suram di wajahnya. Jika Lei Erfu hadir, dia pasti akan dapat mendengar bahwa orang yang berbicara adalah pria misterius yang sama dalam bayang-bayang. Namun sayang, Lei Erfu sudah mati. Kembali. Heying tertawa keras, dia masih ingin kembali. Subi selalu menentang aku, bagaimana aku bisa memberinya kesempatan itu? Dia memiliki bakat, tetapi amarahnya buruk, aku hanya akan membunuhnya untuk menghemat waktu. Petik 2. Kamu juga harus melakukan sesuatu pada tentara kelima. Pria jangkung kurus berkata dengan acuh tak acuh. Pada akhirnya, kaulah yang mengerti aku, semua ini hanyalah trik ruang tamu kecil. Heying mencibir, Ling Xia bocah itu, dia terlalu lembut. Aku hanya memberinya beberapa pasir untuk bermain, dan dia pikir dia ingin mengatur ulang mereka. Aku bertanya-tanya berapa lama, tetapi dia tidak punya kesempatan. Kali ini, aku tidak berencana untuk membiarkan keluarga Ling hidup. Petik 2. Berdiri di samping Heying, jantung Qiao Yian bergetar. Saat memecahkan masalah, gali dari akarnya. Apa yang kamu lakukan itu benar. Pria kurus itu menganggukkan kepalanya, bagaimana dengan Meng Nan? Dia adalah variabel eksternal, kamu harus memperhatikannya. Petik 2. Perhatian. Mata Heying menjadi gelap, aku telah menyiapkan hadiah besar untuknya. 200 elit tirani benua Qing, dan jenderalnya adalah Asang. Aku tidak percaya aku tidak bisa menjatuhkannya. Petik 2. Gunung Tirani Benua Qing. Pria kurus terkejut. Para elit Gunung Tirani Benua Qing. Heying mengoreksi, dan berkata dengan sedikit kesakitan, aku telah menghabiskan banyak uang untuk bisa membuat mereka datang ke sini. Aku menyembunyikannya di dalam Mercenary Center. Gunung Tirani Benua Qing bukanlah gunung iblis benua dunia bawah. Orang itu pasti sudah mati. Petik 2. Qiao Yian yang berdiri di samping tetap diam, tapi ekspresi iba melintas melewati matanya. Meng Nan kuat, seorang seniman bela diri yang sulit didapat, tetapi mereka saat ini berada dalam generasi di mana pasukan mendominasi, dan seniman bela diri yang kuat tidak dapat memenangkan perang. Bahkan untuk Tang Tian, di depan Gunung Tirani Benua Qing yang elit, dia tidak memiliki cara untuk mengalahkan mereka. Itu menjelaskan kepercayaan dirimu. Pria jangkung dan kurus menganggukkan kepalanya, ekspresi kekaguman melintas di matanya, kamu melakukan hal-hal dengan hati-hati dan baik, sepertinya kamu telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. 200 Gunung Tirani Benua Qing, dengan Jenderal Asang yang merupakan pemimpin terkemuka. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seniman bela diri manapun. Aku tidak bisa membiarkan semua investasimu berubah menjadi nol. Heying berkata agak arogan. Itu bagus. Pria jangkung dan kurus itu menyatakan kepuasan. Bang! Tiba-tiba, di kejauhan, aura cahaya menyilaukan melonjak ke langit. Ledakan keras menyebabkan seluruh White Sands City bergetar. Heying terperangkap dalam kejutan, tapi dia langsung tertawa, hahaha. Tombak tirani hijau surgawi. Heavenly Green Tyrannical Mounts Mount Heavenly Tyrannical Mounts, Heavenly Green Tier, bagaimana dengan itu? Bukankah ini indah? Dengan kekuatan itu, elit mana yang berani menghentikanku? Petik 2. Tombak tirani hijau surgawi. Wajah lelaki tinggi kurus berubah, matanya menatap ke arah aura cahaya yang meredup, gelombang energi memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan menyebabkan pikirannya tergerak. Heavenly Green Tyrannical Spear adalah teknik pembunuhan paling terkenal di Gunung Tirani, reputasinya dikenal di seluruh dunia. Hanya setelah akhirnya menyaksikannya, barulah dia tahu bahwa itu benar-benar layak untuk reputasinya, dia tiba-tiba tersentuh, gelombang jika aku bisa membawa teknik itu ke benua aku sendiri, bukankah itu? Sejak awal, ia selalu mengincar posisi teratas, semua teknik sempurna dari benua lain tidak layak baginya, tetapi saat ini, ia merasa bersemangat. Wajah Qiao Yian pucat pasi, gelombang energi yang menakutkan, bahkan jika dia bertarung melawannya, tulang-tulangnya tidak akan meleleh juga. Gelombang sayang sekali gelombang, dia merasa menyesal karena kehilangan seorang ahli. Setelah Subi meninggal, pinjamkan aku bajak laut untuk sementara waktu. Pria jangkung dan kurus berkata. Heying mengerutkan kening, aku tidak tahu mengapa kalian takut dengan keluarga itu, aku telah menyelidiki mereka beberapa kali, dan tidak menemukan sesuatu yang menarik tentang mereka. Mata pria kurus tinggi itu berubah dingin ketika dia mendengar itu, kamu menyelidikinya. Heying tidak takut, dan mencibir, aku harus tahu apa yang aku hadapi, jika aku tidak hati-hati, aku bisa terjebak dalam perangkap. Mata pria kurus tinggi itu berubah menjadi sangat dingin, wajahnya menunjukkan tatapan mengejek, tidak selalu baik menjadi terlalu pintar, tidak ada yang tak tergantikan. Jangan lupa, kami adalah orang-orang yang membesarkan kamu, dan tentu saja dapat menjatuhkan kamu juga. Petik 2. Wajah Heying berubah sedikit jelek, dan tertawa terbahak-bahak, kamu terlalu cemas. Masalah kecil, tidak ada masalah. Setelah Subi dipindahkan, aku akan menarik pasukan ketiga dan keempat, dengan begitu, para perompak bisa masuk dan menyingkirkan keluarga-keluarga itu. Itu akan menjadi kebijaksanaan kamu jika mereka ingin hidup atau mati.
Tapi ini hanya bisa terjadi setelah Subi benar-benar mati, jika tidak, jika kedua pasukan itu menghilang dan Subi kembali, kita berada dalam masalah besar. Petik 2. Ekspresi pria kurus tinggi itu menjadi tenang, dan dia mengangguk, saat ini, kolaborasi kita berjalan baik, aku harap ini bisa berlanjut. Saat ini semua berakhir, benua pasir putih akan menjadi milikmu. Petik 2. Mendengar kalimat terakhir itu, semangat yang kuat melintas melewati mata He Ying, dia tertawa, tenanglah. Sekarang ayo kita lihat Nona Qin Yuran yang cantik, kecantikannya yang sombong benar-benar membuat semua orang malu. Petik 2. Pria jangkung kurus juga mengungkapkan sile, terutama dengan semua hadiah lainnya. Hadiah. He Ying tertawa senang, aku suka itu. Tapi, semua hadiah itu adalah harta yang tak ternilai. Rencana kamu benar-benar terlalu ajaib. Hasilnya spektakuler. Haha, dengan semua wanita penting lainnya di tangan, aku tidak percaya ada orang yang berani melawan aku. Petik 2. Itu pesona Miss Yuran. Pria kurus tinggi itu tertawa, tapi mulai sekarang, dia milikmu. Jika kamu tidak menyukainya, aku yakin kamu dapat menggunakannya untuk mendapatkan siapapun, hanya orang itu yang pasti laki-laki. Mungkin beberapa wanita juga. He Ying tertawa sinis, tapi aku pasti tidak akan memberikannya, untuk berbohong dengan kecantikan seperti itu dan memiliki dunia di tanganku, itulah hidup. Pria jangkung kurus tertawa, itu benar. He Ying sangat bersemangat, ayo pergi. Ini sangat kacau saat ini, kita harus melindungi wanita-wanita cantik itu dan mencegahnya agar tidak dilecehkan. Petik 2. Pria kurus tinggi memuji, aku suka kebenaranmu ini. Mereka berdua tertawa. Tang Tian duduk di tanah, seluruh tubuhnya tertutup lumpur, seluruh tubuhnya terasa lembut, seolah-olah semua udara telah terkuras darinya. Di ujung jalan, ada lubang besar dengan diameter lebih dari 1 kilometer, asap tebal mengepul dalam spiral. Dalam jarak 5 kilometer, semua bangunan berubah menjadi debu. Dari pandangan mata burung, lubang besar di tanah adalah pemandangan yang mengerikan. Berpikir tentang apa yang baru saja terjadi, Tang Tian masih memiliki rasa takut di dalam dirinya, itu sangat berbahaya. Jika dia terlambat 1 detik, dia kemungkinan besar akan ditangkap dan dimakamkan dalam ledakan yang mengerikan. Meskipun ia telah melarikan diri begitu saja, ia melempar bom itu, tetapi setelah ledakan itu langsung membuatnya terlempar lebih dari 300 meter. Orang-orang lain tidak ada di mana-mana, tersebar di tanah, tubuh mereka berlumuran darah, bahkan Nobel yang Nobel berdarah dari mulut dan hidungnya, demi melindunginya, 2 pengawal telah menggunakan penghalang energi untuk memblokir ledakan yang masuk, mengakibatkan salah satu dari mereka sekarat, tetapi mereka berhasil menyelamatkan hidupnya. Setelah musibah, semua orang berduka. Tepat di pusat ledakan, Mount Tirani benar-benar musnah, bahkan tidak meninggalkan jejak mereka. Semua orang berjuang untuk berdiri, semuanya merasa pusing dan pusing. Tepat pada saat itu, suara terbang dengan kecepatan yang memecahkan penghalang suara muncul, menyebabkan Tang Tian dan wajah semua orang berubah. Saat ini, mereka semua benar-benar tidak berdaya, dan bahkan sekelompok kecil penjahat akan cukup untuk membunuh mereka. Ketika Tang Tian melihat orang-orang yang masuk dengan benar, dia menghela nafas lega. Itu Tang Chou. Ketika Tang Chou melihat kondisi mengerikan Tang Tian, dia ketakutan, Tuan, apa yang terjadi? Kami bertemu dengan 200 gunung tirani dari benua Qing. Tang Tian menggosok pipinya, senyumnya tampak lebih menyedihkan daripada bahagia, mereka benar-benar menakutkan. Beruntung bahwa keberuntungan anak muda ini baik, oh Mai, ayo dukung aku. Petik 2. Gunung tirani benua Qing, Xie Yuan dan wajah ayah berubah, mereka saling memandang, keduanya dapat melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ayah tidak bisa menahan tetapi bertanya, Tuan, apakah kalian semua menghapus 200 gunung tirani? Tuan melakukannya sendiri tanpa bantuan apapun. Ah Leng yang sama-sama terluka mendengus, jenderal elit Gunung Tirani adalah Ah Sang. Dia benar-benar yakin dan menghormati Tang Tian, bahkan jika Tang Tian memerintahkannya untuk mati, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Dia sendiri benar-benar memusnahkan 200 gunung tirani benua Qing yang dipimpin oleh Ah Sang, kekuatan mengerikan itu benar-benar tidak pernah terdengar. Seolah-olah Xie Yuan dan ayah dipukul dengan kutukan, keduanya menjadi benar-benar diam. Dipuji sebagai elit jelas bukan sesuatu yang mudah didapat, untuk dipuji sebagai elit-elit, tentu saja pegunungan tirani benua Qing berada pada tingkat yang lebih tinggi. Dan Jenderal Ah Sang adalah seorang jenderal terkenal, dan pastilah seorang pejuang sejati. Anak muda yang seperti dewa hanya sekuat itu, oh. Tang Tian yang memiliki ekspresi senang di wajahnya menarik lukanya, menyebabkan dia merengek dan menghirup udara dingin. Xie Yudan dan ayah benar-benar terpana, tetapi Tang Chou sudah terbiasa dengan cara Tang Tian, dia bertanya, Tuan, kemana kita pergi sekarang? Tang Tian berpikir sejenak, ayo, kita akan pergi ke Suji Worldwide Commerce untuk mengaktifkan kapal perang kita, dan pulang. Lingxia dan wajah Nobel yang Nobel berubah, Elder yang Nobel segera berkata, Tuan Meng Nan, perjanjian kita yang sudah mapan. Tidak ada masalah. Sebenarnya, Tang Tian berkata, aku mengatakan untuk memastikan keselamatan kamu, tetapi kami tidak menentukannya berada di benua pasir putih.
Nobel yang nobel dan Ling Xia tertegun. Dan, apa yang kalian miliki di benua pasir putih? Tang Tian menjadi serius, kalian tidak memiliki kartu yang tersisa untuk dimainkan, dan tidak mampu melawan musuh. Juga, jangan berpikir untuk menggunakan kedua pasukan aku, mereka belum menyelesaikan pelatihan mereka. Tetapi di sisi Heiying, mereka memiliki 3 tentara kelas perak. Petik 2. Nobel yang nobel bingung, setiap kata yang dikatakan Meng Nan seperti pedang yang menembus hatinya. Tetapi dia tahu bahwa Meng Nan benar. Sebuah sosok dengan hati-hati terbang di atas lubang besar yang mencengangkan, dan ketika dia selesai, dia melihat banyak orang berkerumun di satu sisi, wajahnya berubah. Tiba-tiba, dia melihat Tang Tian yang ada di dalam kelompok dan langsung menjadi gembira, dan berlari dengan canggung. Tuan Meng, cepat simpan nona muda. Aku mohon, cepat selamatkan nona muda. Petik 2. Tang Tian kaget. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah pengawal Qin Yuran, pertanda buruk tiba-tiba jatuh ke dalam benaknya, gelombang apakah Yuran dalam bahaya? Gelombang. Sial. Wajahnya langsung gelap. Tahan posisinya, ada 3 lagi yang masuk. Ai Xiang, tetap di sana, tinggalkan sayap kanan untuk Xiaolin. Liran menyeret kakinya yang agak lumpuh bolak-balik. Dia mengalami cedera pada kaki kanannya dalam pertempuran ketika dia masih muda, yang tidak diterimanya tepat waktu, sehingga kaki kanannya lumpuh. Kehilangan kemampuannya untuk bertarung, Liran dipaksa keluar dari tentara, dibiarkan berkeliaran di jalanan sampai Qin Yuran menyelamatkannya. Qin Yuran bercanda tentang hal itu, bahwa mereka berdua memiliki nama Ran dalam nama mereka, jadi bagaimana mungkin dia meninggalkannya. Liran berteriak keras, wajahnya yang dipenuhi keringat dan lumpur, yang biasanya tidak berekspresi, sebenarnya memancar dengan cahaya aneh. Sebenarnya, banyak pengawal tidak menyukai Liran, di dunia di mana yang kuat dihormati, bagaimana orang cacat bisa dihormati. Tetapi Miss muda itu gigih, dan meskipun Liran tidak bisa secara pribadi memimpin dalam pertempuran, tetapi keterampilannya dalam manajemen sehari-hari baik, dan setelah lama, tidak ada yang mengatakan apapun tentangnya. Dalam hati semua orang, Liran hanyalah seorang petugas logistik, untuk membantu dan meningkatkan kehidupan sehari-hari semua orang. Sampai sekarang. Melihat Liran menyeret kakinya yang lumpuh berjalan naik turun dan berteriak dengan suaranya yang kasar, terus-menerus memberi perintah, membuat orang-orang merasa hormat padanya. Setelah berada di keluarga begitu lama, semua orang tahu kaki Liran. Selama dia berdiri untuk waktu yang lama di kaki kanannya, akan ada rasa sakit yang menusuk, dan dalam kasus yang lebih serius, itu akan membengkak. Kaki Liran bengkak seperti wortel, arteri dan vena tampak seperti cacing tanah, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dia mengabaikan rasa sakit, dan terus terlatih-tatih. Tatapan yang diberikan semua orang kepada Liran dipenuhi dengan rasa hormat. Kekuatan akan menimbulkan rasa takut, tetapi keberanian dan iman bisa memenangkan rasa hormat. Gelombang dia benar-benar memberikan segalanya. Gelombang. Semua orang hanya memiliki pemikiran itu, tidak ada yang membantah perintah Liran. Pria baja semacam itu layak diperjuangkan. Tapi setelah gelombang musuh yang terus-menerus datang, semua orang mulai lebih menghormati Liran. Desas-desusnya adalah bahwa Liran adalah perwira sejati pasukan, tetapi Liran tidak pernah membicarakannya, jadi semua orang memperlakukannya sebagai kabar angin. Tetapi sekarang, semua orang menyadari bahwa itu bukan hanya rumor. Pesanan Liran memiliki seni gerak. Meskipun Qin Yuran bukan tiran kaya, tapi dia terkenal, cukup baginya untuk hidup cukup, dan pengawal di sisinya juga agak kuat. Banyak dari mereka yang dianugerahkan kepadanya oleh para benua-benua yang telah dia lakukan sebelumnya, dan dengan demikian mereka tidak lemah. Mereka tahu apa itu, setelah beberapa pertarungan, mereka menyadari bahwa musuh-musuh yang menyerang Moon Manor tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman, dan hanya meninggalkan setumpuk besar mayat, kerugian mereka sangat berat. Liran sangat kuat. Kesimpulan ini mengejutkan banyak orang, tetapi lebih dari sukacita. Setelah bepergian selama bertahun-tahun, mereka semua memiliki pengalaman yang cukup, dan mereka tahu bahwa apa yang mereka alami tidaklah mudah. Seorang ahli taktik yang mengawasi berbagai hal lebih berguna daripada yang lainnya. Meskipun masing-masing kekuatan pribadi mereka tidak lemah, mereka datang dari berbagai tempat, dan lebih mahir dalam pertempuran individu. Menghadapi skala pertahanan dan perlindungan seperti itu, mereka tidak berpengalaman. Dengan kepercayaan mereka pada Liran, mereka menjadi lebih stabil. Saat ini, Liran juga memuji membiarkan pengawal dan pelayan melakukan lebih banyak, dan mulai membuat rencana sederhana. Dia tetap tenang, memberikan perasaan tenang kepada semua orang percaya bahwa hasilnya ada di tangan Liran. Sebenarnya hati Liran tidak setenang apa yang dia gambarkan, sebaliknya, dia sangat khawatir dan cemas. Serangan itu terus tumbuh lebih kuat. Itu dimulai dengan sekelompok 3 atau 5 pencuri atau bandit, tetapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi tim tentara bayaran skala kecil. Moon Manor tidak cocok untuk dijaga, karena tanahnya terlalu besar dan terbuka, dan karena berada di dalam kota pasir putih, maka konstruksinya tidak memiliki pemikiran untuk pertahanan, memberi Liran masalah besar.
Tanpa tata letak pertahanan, dan sekelompok prajurit yang berbeda dan berkeliaran, menambahkan seorang perwira yang lumpuh dan tidak dapat berperang, Li Ran tertawa pahit, kemungkinan seperti itu, untuk dapat bertarung ke tempat mereka berada, itu dianggap baik. Gelombang mengapa Master Meng Nan belum datang? Gelombang. Satu-satunya harapan Li Ran adalah bahwa Tuan Meng Nan akan tiba dengan cepat, sehingga dia bisa berhenti. Dia benar-benar kehilangan perasaan di seluruh kaki kanannya, gelombang tapi itu bagus, setidaknya aku tidak merasakan sakitnya. Gelombang. Tiba-tiba, titik-titik hitam kecil muncul di langit. Keadaan pikiran Li Ran terbangun, dia langsung berteriak, bersiap untuk musuh yang datang. Semua pengawal menjadi terbangun saat mereka bersiap untuk musuh. Tetapi ketika mereka mendarat dalam formasi, Manor terbang dengan gempar. Di tengah adalah orang yang dikenal semua orang, dia adalah orang yang paling berkuasa di White Sands Continent, Komandan Angkatan Darat Kedua He Ying. He Ying dengan angkuh melambaikan tangannya, ketika salah satu kapten bergegas keluar dan berteriak, mulai sekarang, pertahanan lokasi ini akan ditangani oleh Angkatan Darat Kedua. Semuanya, lucuti dirimu, jika ada yang tidak patuh, kamu akan terbunuh di tempat. Petik 2. Wajah Li Ran memucat, dia tiba-tiba menyadari bahwa He Ying adalah musuh sejati. Dia awalnya berpikir bahwa gerakan itu hanya beberapa bandit atau bajak laut, tetapi dia kemudian menyadari bahwa semua kekacauan adalah karena suatu alasan. Semuanya direncanakan oleh tangan dibayang-bayang, dan itu kemungkinan besar He Ying. Bang bang bang, senjata mulai jatuh, semua pelayan dan pengawal sangat gembira. Itu keren. Tuan dia ada di sini, kita semua aman. Kita diselamatkan. Pengawal Qin Yuran saling memandang, lalu memandang Li Ran. Tenggorokan Li Ran kering, tetapi dia tahu mereka berada di persimpangan hidup atau mati. Dia berpikir tentang istri dan wanita di istana, tetapi kemudian berpikir tentang rindu muda, He Ying pasti tidak akan membiarkan nona muda pergi, jika dia mendarat di lengan iblis He Ying, dia hanya akan menjadi mainannya. Tidak. Li Ran menjadi gelisah, dia tidak akan pernah setuju untuk itu. Semua ketakutan itu langsung terlempar ke bagian belakang kepalanya. Gelombang omong kosong tubuh ini diselamatkan oleh nona muda, aku akan mati daripada membiarkan sesuatu terjadi padanya. Gelombang. Setelah gelisah, Li Ran menenangkan dirinya sendiri. Dia mengambil pedang dari pinggangnya, itu adalah pedang sederhana. Dia mengangkatnya tinggi seperti bendera. Semuanya, sentuh hatimu, bagaimana nona muda memperlakukan kita setiap hari. Dia mempersiapkan pasukan, untuk hari ini. Aku telah menerima rahmat nona muda, dan sekarang saatnya untuk membalas anugerah. Siapapun yang berani merencanakan melawan nona muda, harus melangkahi mayat kita. Petik 2. Wajah-wajah pengawal itu berangsur-angsur berubah serius, semuanya menunjukkan ketahanan. Mereka semua adalah veteran tua yang berpengalaman, dan setelah melihat situasinya, mereka tahu bahwa hari itu tidak baik. Brengsek, pigheads itu, mereka berani melakukan apa saja untuk nona muda. Kepala Li benar, kita semua tahu bagaimana nona muda memperlakukan kita, hidup kita untuk nona muda, itu sangat berharga. Mendengar semua pengawal memuntahkan amarah dan kata-kata kasar, wajah He Ying menjadi gelap. Kekuatan utama Angkatan Darat Kedua bukanlah di sisinya, mereka adalah unit pelopor. Gelombang tapi, melawan ikan-ikan ini, unit garda depan lebih dari cukup. Gelombang. Kiao An, aku akan menyerahkan ini padamu, bunuh semua orang. He Ying berkata dengan acuh tak acuh, pria jangkung kurus itu menampakkan tatapan mengejek di matanya, menyebabkan He Ying menjadi marah, dan keinginannya untuk membunuh melambung. Sedangkan untuk kasih sayang keindahan, apakah itu akan memengaruhinya? He Ying tidak peduli. Pikiran Qiao Yian menggigil, tetapi dia menjawab, ya. Dengan itu, dia melompat dengan lembut dan melayang ke udara, kecepatannya tidak cepat atau lambat, tetapi dalam sekejap mata dia tiba di depan formasi, dan menghunuskan pedangnya di udara, sinarnya memuntahkan seluruh tempat. Semua pengawal mengacungkan senjata mereka dengan mengaum, dan melepaskan penghalang ringan mereka. Cahaya yang dilepaskan Qiao Yian tidak menyilaukan, tetapi setelah menyentuh penghalang cahaya, itu seperti pisau tajam yang mengiris tahu, cici, beberapa kepala terbang di langit, dan darah memuntahkan. Seluruh proses mengambil napas, dan gerakan Qiao Yian bebas dan mudah tanpa jejak api atau ki, itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Wajah Li Ran berubah, pendekar pedang bersayap perak Qiao Yian adalah seseorang yang dia kenal, dia telah melihat Qiao Yian tampil berkali-kali saat mengikuti Qin Yuran, tetapi untuk secara pribadi menghadapinya sebagai musuh, dia bisa merasakan perbedaannya, sangat besar tekanan padanya sebagai gantinya. Tekanan yang masuk yang tidak bisa dihindarkan membuat orang merasa putus asa. Teknik pedang yang menyenangkan tanpa ampun merenggut nyawa, segala upaya untuk mempertahankan diri terhadap aura pedang biasa diiris. Tapi, mereka tidak punya jalan keluar. Darah melonjak ke wajah Li Ran, dia telah kehilangan semua cip tawar-menawarnya, dan akan terlibat dalam perjuangan yang sia-sia. Ah Siang, berkonsentrasi pada menjaga nona muda. Xiaolin, gunakan. Cici. Kepala Ah Siang dan Xiaolin terbang ke langit, darah memuntahkan, melukis pemandangan di belakang tubuh mereka yang jatuh.
Pada saat itu, dia sangat berharap bahwa pasukannya sendiri adalah pasukan terlatih dan berpengalaman. Dia berharap bahwa dia kembali di masa mudanya, dapat bergantung pada dirinya sendiri untuk mengubah gelombang pertempuran. Dia sudah tua, lumpuh, dan hampir mati. Mata Liran memerah, dia meraung, formasi. Lingkaran. Gelombang jika aku mati, maka aku akan mati. Gelombang. Para pengawal mengepung Liran di tengah, mata Liran ditutupi dengan lapisan darah. Dia seperti serigala tua di ambang kematian. Seperti yang diharapkan dari pendekar pedang perak bersayap, dia kuat. Pria jangkung kurus memuji. He Ying mengungkapkan ekspresi senang, dia memang baik, dan jarang dia patuh. Kamu harus tahu, semua ahli saat ini memiliki emosi yang buruk. Petik 2. Pria kurus tinggi mengangguk, itu benar. Tunggu sampai aku menjadi White Sands Continent Lord, aku akan mengendalikan mereka semua. He Ying berkata dengan gembira. Liran tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menatap penuh perhatian pada gerakan Qiao Yian yang anggun namun fatal yang merenggut nyawa. Pedang Qiao Yian menari dengan anggun di sekitar formasi lingkaran, setiap kali bergerak, itu akan mengambil beberapa nyawa. Liran menjilat bibirnya, jantungnya diam-diam menghitung. Qiao Yian terus bergerak, ketika Liran tiba-tiba berbicara dengan lembut, nanti ketika aku mengatakan nama, semua orang akan bergegas menuju posisi itu untuk menyerang, jangan menahan diri. Orang-orang yang tersisa sangat tegang, yang tersisa kurang dari 20 orang. Pada titik waktu ini, semua orang tahu bahwa mereka tidak akan hidup, jadi mereka menjadi sangat ganas, karena itu adalah serangan terakhir mereka. Liran menatap sosok mengambang Qiao Yian, gerakan Qiao Yian sangat licik, tetapi Liran memiliki banyak pengalaman pertempuran, dan tahu tentang kebiasaan sering mengungkapkan diri mereka dalam pertempuran, terutama ketika tidak ada tekanan, di mana yang memegang keuntungan akan lebih sering mengungkapkan kebiasaan mereka. Dan dengan dia menggunakan nama sebagai pencari posisi, itu adalah metode yang cerdik, mereka semua akrab satu sama lain, tetapi Qiao Yian tidak mengenal mereka. Qiao Yian bergerak ke kiri dan ke kanan, gerakannya sulit diprediksi. Gambar-gambar terbentuk satu demi satu, tercermin di mata yang lelah. Liran tiba-tiba berteriak, Dongbo. Para pengawal yang sudah lama siap, tanpa ragu-ragu, mengumpulkan semua energi mereka dan menyerang. Mata Qiao Yian tiba-tiba melebar, aura cahaya yang sangat kacau melonjak tepat di depannya seperti dinding multiwarna. Kotoran. Lawan itu benar-benar meramalkan dan melihat melalui gerakannya, dia tidak tepat waktu untuk bertahan, dan hanya bisa mengerahkan kekuatan untuk menarik pedangnya. Pedang aura terus-menerus melepaskan 7 hingga 8 sinar aura ringan, sebelum gagal melakukannya lagi. Tubuh Qiao Yian menyala dengan penghalang cahaya, ia menjulurkan telapak tangan kirinya dan mengerang. Tubuhnya terbang lebih dari 60 meter, ia mendarat di tanah, rambutnya menjadi berantakan, sudut mulutnya menunjukkan bekas darah. Dia menatap tajam pada kelompok licik, dia tidak bisa percaya bahwa dia terluka oleh mereka. Para pengawal merayakan dengan gila-gilaan, ini adalah pertama kalinya mereka menjadi ancaman bagi Qiao Yian. Tapi mata Liran bersinar dengan ekspresi kecewa, dia tahu, mereka tidak punya kesempatan lagi. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, matanya menatap lurus ke belakang He Ying, sekelompok sosok hitam bergegas ke arah mereka seperti gelombang hitam. Gelombang itu. Gelombang. Gemuruh-gemuruh. Tanah bergetar, rumah-rumah bergetar, udara bergetar. He Ying menatap gelombang hitam karena terkejut. Gelombang dari mana datangnya tentara itu? Bagaimana mungkin ada pasukan di dalam kota pasir putih yang tidak aku ketahui? Gelombang He Ying mulai panik, ini adalah pertama kalinya ia merasakan kehilangan kendali. Kamu siapa? He Ying berteriak, ini adalah tanah angkatan darat kedua, penyintas akan dianiaya. Unit garda depan di sampingnya akhirnya bereaksi, mereka semua menghadapi musuh yang masuk. Qiao Yian tidak lagi peduli pada Liran dan unitnya, dan melayang untuk berdiri di samping He Ying. Tang Chou memandang Tang Tian, dia tidak jelas tentang situasinya, dan tidak tahu apakah He Ying adalah teman atau musuh Tang Tian. Tang Tian yang sudah lama kesal dengan He Ying melambaikan tangannya, musuh. Musuh, definisi itu, bagi Tang Chou, berarti tidak ada tempat untuk berdiskusi. Bagi Tang Chou, musuh hanya memiliki satu akhir, itu adalah pemusnahan. Mengkonfirmasi posisi mereka, Tang Chou segera menjadi karakter. Matanya menyala, seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh dingin, dia menjadi sangat fokus. Dia melihat sekeliling, segalanya di depannya menjadi jelas seperti siang hari. Sikap berhati-hati dari unit garda depan, pedang Qiao Yian. Dia segera menilai bahwa mereka adalah sekelompok pejuang mandiri. Dia telah mempelajari laporan Bing tentang pasukan suci galaksi suci dengan cermat, dan tahu bahwa unit kecil memiliki nama tertentu, unit pelopor. Tang Chou yang berspesialisasi dalam menganalisis sudah mulai merencanakan sejak awal setelah membaca laporan, tentang bagaimana menghadapi tentara suci Sein Galaksi. Jadi bagaimana dia bisa melupakan unit pelopor? Resimen Tengkorak, taktik nomor 5. Tang Chou berkata tanpa ragu, nama Pink Skull benar-benar konyol dan memalukan bagi seorang jenderal militer yang keras dan keras kepala seperti Tang Chou.
Bahkan nama resimen tengkorak, untuk Tang Chou, sama menjengkelkannya. Bagaimana rasanya seperti pasukan yang layak? Tapi Ayah tidak mundur dari titik itu adalah kelompok yang dibuat oleh nenek moyangnya. Jika mereka benar-benar mengubah nama menjadi sesuatu yang lain, dia tidak akan pernah menerimanya. Kebenaran ini membuktikan bahwa ketika para wanita mati untuk melakukan sesuatu, bahkan para jenderal terkenal tidak dapat melakukan apapun. Mendengar taktik nomor 5, hati Ayah menegang. Taktik ini dibentuk dari taktik pisau lingkaran, Pink Skull. Tang Chou telah menemukan kembali rencananya dengan parameter ekstrim. TN, sebelumnya ada taktik nomor 5 di pasukan lama di Heaven's Road, tapi aku curiga mereka memiliki taktik yang berbeda dengan jumlah masing-masing pasukan. Karena taktik ini, seluruh pasukan menderita. Di masa lalu, Ayah selalu bangga dengan pelatihan tengkorak merah muda. Orang harus tahu, mayoritas tentara yang direkrut relatif kurang terlatih, tetapi sebaliknya, bagi Pink Skull untuk dapat menjangkau hingga 3 generasi, itu karena mereka gigih mempertahankan rezim pelatihan yang keras. Setiap majikan memuji pelatihan mereka, dan banyak dari mereka bahkan memuji bahwa pelatihan tengkorak merah muda bahkan lebih luar biasa dibandingkan dengan tentara sejati. Ayah juga selalu berpikir begitu, sampai dia bertemu Tang Chou. Gelombang pelatihan terkutuk. Gelombang. Itu adalah pertama kalinya dia sangat membenci latihan. Bukan hanya dia, setiap orang di tengkorak merah muda semua merasa bahwa mereka telah memasuki tingkat terendah neraka. Jadi pelatihan sebenarnya bisa sangat menakutkan. Jika bukan karena pelatihan tentara Swift yang sama-sama menuntut dan keras, Ayah akan berpikir bahwa Tang Chou memiliki beberapa kebencian dengan tengkorak merah muda. Entah Pink Skull telah menyinggung karakter yang sangat kuat, dan dengan demikian situasi mereka sangat suram. Jika tidak. Tapi Ayah dan yang lainnya masih bertahan. Taktik nomor 5. Seolah-olah itu naluriah, semua tentara resimen tengkorak melonggarkan seperti mata air dan bergegas maju. Perubahan mendadak mengejutkan semua orang. Dalam keterkejutan itu, He Ying tidak bisa menahan cibiran. Tugas Kapten Angkatan Darat kedua tidak diperoleh dari koneksi, standar kepemimpinan dan komandonya luar biasa, jadi ketika melihat gerakan yang berantakan, dia mulai tertawa, jadi mereka hanya macan kertas asteris. TN, macan kertas berarti terlihat kuat tetapi sebenarnya lemah. Setiap gerakan pasukan memerlukan perhatian yang dekat, bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka berkolaborasi, sinkronisasi energi idle, tetapi yang paling penting, jenderal. Jenderal adalah tulang punggung dan mengendalikan setiap gerakan tentara, jelas bahwa tentara di depan mereka, wanita itu tidak memiliki intuisi sebagai seorang jenderal. Tidak ada koordinasi yang tepat bisa menjadi kepura-puraan, tetapi jika sang jenderal tidak tahu apa yang mereka lakukan, itu hanya akan membuat tentara meriam jadi makanan ternak. Serdadu umpan meriam. He Ying mencibir. Meskipun unit pelopornya tidak memiliki angka, tetapi mereka semua ahli, kemampuan bertarung mereka tidak kalah dengan pasukan sungguhan, menangani umpan meriam seperti itu sama dengan memotong sayuran. Membunuh mereka. He Ying meraung, menyebabkan seluruh unit garda depan menjadi sangat bersemangat, dan mereka meraung saat mereka menerkam musuh mereka. Musuh itu benar-benar pakan ternak meriam. Ketika kedua belah pihak akan bentrok, mereka benar-benar mundur. Sangat lemah. He Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Unit pelopornya semuanya individu yang kuat dan kuat, akan baik-baik saja jika musuh tidak mundur, tetapi begitu mereka melakukannya, para prajurit yang menakutkan itu akan segera menjadi semakin bersemangat. Seperti yang diharapkan, moral unit garda depan sangat meningkat, seolah-olah mereka menggunakan narkoba, mata mereka terpaku pada musuh seolah-olah mereka sudah bisa mencium bau darah. Ayah menggertakkan giginya dengan erat, wajahnya menunjukkan noda merah, dia memimpin tim untuk mundur dengan cemas. Dia baru menyadari, gerakan-gerakan yang diliputi pelatihan taktik, selalu tentang berlari. Dia malu dan marah, dia ingin marah. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perangnya dia akan menundukkan kepalanya untuk berlari. Dari kakeknya ke ayahnya, mereka selalu berpikir dia berani sebagai seorang prajurit, untuk memimpin tentaranya di depan. Gelombang jika mereka tahu bahwa aku benar-benar memimpin dalam pelarian, akankah mereka merangkak keluar dari peti mati mereka dalam kemarahan? Gelombang. Ini terlalu memalukan. Air mata terus bergulir di mata ayah, dia selalu berada di garis depan untuk bertarung dan membunuh. Orang gila itu, untuk benar-benar mengubah Spring Loop Blade menjadi sesuatu yang sangat berantakan. Terlepas dari betapa malunya perasaannya, pelatihan selama beberapa hari terakhir telah sangat terukir dalam benaknya. Grupnya adalah bagian terpenting dari taktik formasi, dan dia adalah inti dari grup. Itu benar, dia sekarang hanya inti dari kelompok itu. Orang gila mengatakan bahwa dia bukan seorang jenderal yang memenuhi syarat, dan yang hampir menghasut pemberontakan unit tengkorak. Ayah telah memimpin tengkorak merah muda selama bertahun-tahun, dan semua orang mempercayainya. Meskipun ayah marah karenanya, tapi dia menghentikan sisanya. Karena dia perhatikan itu, unit tengkorak tidak memiliki jenderal, dan dia berpikir bahwa orang gila mengendalikan mereka dengan buta. Tetapi mereka berada dalam situasi yang bermasalah, dan tidak memiliki kelonggaran untuk cerewet. Dia menghitung mundur detik. 4, 5, 7, 8. Sekarang.
Rem, putar, tutup formasi. 100 dari mereka melakukan gerakan yang sama pada saat yang sama, kecepatan semua orang terhenti pada saat yang sama, seluruh proses menjadi sangat alami. Aya mengangkat kepalanya dan melihat senyum menyeramkan di wajah musuh. Pada saat itu, sinkronisasi energi semua orang selesai. Penghalang energi yang membeku melonjak keluar dari formasi mereka, melindungi mereka di tengah. Dari pandangan mereka, musuh menerkam ke arah mereka, senjata mereka mengacungkan ekor cahaya panjang, sementara Aya mengendalikan energi kelompoknya. Ada satu hal yang harus diakui, orang gila itu masuk akal, meskipun dia bisa mengendalikan seluruh unit tengkorak, tetapi kemampuan kontrolnya tidak dianggap baik. Tetapi di bawah situasi 100 pria, dia bisa melakukannya dengan baik. Bang bang bang. Serangan lawan menyerang penghalang energi mereka seperti air pasang, penghalang energi berdesir hebat, semua orang bisa merasakan sakit di dada mereka saat energi di tubuh mereka terpengaruh. Serangan itu intens, jauh lebih kuat dari apa yang diantisipasi Aya, menyebabkannya terkejut. Gelombang ahli. Mereka semua ahli. Setiap serangan mereka bersifat tirani dan menakutkan. Dia belum pernah bertemu dengan para ahli seperti itu dalam hidupnya. Aya dengan gigih bertahan, menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan semua energi, meskipun riak pada penghalang energi itu kuat, tetapi itu tidak menghancurkan penghalang. Di tengah ledakan, penghalang energi mengirimkan serangan hebat yang membuatnya mati rasa. Dia terkejut, musuh-musuhnya tidak dapat dihentikan, dan dari setiap dua orang adalah seorang pakar kelas perak. Dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak ahli, itu terlalu mengerikan. Mereka adalah musuh yang bisa mereka tangani. Setelah keterkejutan itu, hati Aya dipenuhi dengan keputusasaan. Semua anggota di sampingnya memerah-merah dari leher mereka ke atas, mereka semua mengeluarkan semua kekuatan mereka. Setelah sekitar 10 detik, penghalang perlindungan akan hancur. Apakah kita akan mati di sini? Aya yang sedang benar-benar ditekan tidak menyadari bahwa ada dua tim kecil lainnya yang menyapu dan menggabungkan serangan mereka. Mereka telah menyelesaikan pengepungan. Kedua tim kecil itu seperti dua bilah yang sangat tajam yang tiba-tiba muncul di tengah dan menebas unit pelopor di pinggang mereka. Setelah itu, 6 kelompok kecil lainnya bergerak maju sekali lagi dengan sudut miring. Hanya dalam 10 detik, unit garda depan benar-benar dipotong-potong. Aya baru sadar kembali setelah 10 detik, karena serangan pada pelindung telah berkurang secara drastis. Dengan kehidupannya yang baru, Aya segera mengangkat kepalanya. Menilai situasi menyebabkan dia terkejut. Sudah ada banyak tubuh musuh di lantai. Melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan, musuh mulai menerkam Aya lagi. Aya siap menyambut musuh, ketika sebuah tim kecil tiba-tiba menyerang lagi, menyapu dari antara musuh. Dua musuh lainnya berdarah di lantai, para korban yang selamat segera mulai mundur. Pemimpin, jangan linglung. Segitiga mata berteriak, dan terus berlari bersama dengan tim kecil. Aya disegarkan, pada saat ini tugasnya bukan terperangkap dalam kebingungan, tetapi untuk menyelesaikan bundaran kecil dan memasuki medan untuk menyelesaikan serangan. Wajah hitam Tang Chou muncul di pikiran Aya, dia segera gemetar dan berteriak dengan panik, pergi. Sial. Gelombang ketika ini berakhir, aku pasti akan dihukum dengan lebih banyak pelatihan. Gelombang. He Ying menatap medan perang dengan kaget, pemotongan yang terus-menerus dan menebas unit garda depan mengguncangnya. Lawannya seperti pisau cepat, semua bila mereka sangat akurat seperti mekanisme yang tepat tanpa emosi. Unit pelopor yang tak terhentikan pada saat ini tidak dapat melakukan perlawanan. Kekuatan individu mereka yang bangga tidak dapat ditampilkan sama sekali. He Ying tahu mengapa mereka tidak dapat menampilkan kekuatan mereka, lawan telah mempertahankan keunggulan dalam hal kekuatan sejak awal, formasi mereka sangat fleksibel, akurat dan cepat seperti pemotong mekanik. Bahkan ketika unit garda depan ditinggalkan dengan 3 hingga 5 orang, lawan masih terlibat dengan gerakan mereka, mengirisnya, tanpa jeda, seperti mekanisme robot yang sempurna. Taktik pertempuran yang kaku menyebabkan seluruh tubuh He Ying menjadi dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa lawan tidak memiliki aura seorang jenderal, karena formasi bahkan tidak membutuhkannya. Gelombang bagaimana mungkin ada taktik aneh di dunia ini? Gelombang. Bukan hanya He Ying yang tubuhnya menjadi dingin, semua orang yang menonton bisa merasakan getaran yang merayapi tulang punggung mereka. Mereka merasa seolah-olah sedang menonton pemain dadu daging raksasa, terus-menerus mengiris dan mengiris tanpa emosi, tanpa ampun, membosankan, kering, tanpa antusiasme apapun. Di luar Moon Manor, teriakan berkurang, ratapan dan lolongan perlahan-lahan berhenti. Ho, ho, ho. Aya terengah-engah, serangan dan pembunuhan yang terus-menerus telah menghabiskan setiap kekuatan fisiknya. Dibandingkan dengan pelatihan, konsumsi selama perang nyata adalah 30% lebih tinggi. Darah dan bagian-bagian tubuh berterbangan di mana-mana, dalam situasi itu, sangat sulit untuk mempertahankan fokus. Dia bukan satu-satunya yang terpengaruh, semua orang juga tampaknya terpengaruh, karena frekuensi sinkronisasi mereka telah sangat menurun. Jika ini terjadi selama pelatihan, Tang Chou akan memarahi, mengutuk dan mencaci mereka, dan bahkan menghukum mereka dengan lebih banyak pelatihan. Orang-orang di sekitarnya juga terengah-engah,
dan beberapa bahkan membungkuk dengan tangan di atas lutut. Seluruh unit tengkorak terengah-engah, ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan taktik seperti itu dalam pertempuran, tetapi sebenarnya, tidak perlu untuk konsumsi sebesar itu, mereka memiliki terlalu banyak kekurangan. Tapi dengan cepat, mereka berhenti terengah-engah, tidak ada yang peduli lagi, mereka semua menatap pemandangan di depan mereka. Mereka bahkan lupa tentang kelelahan mereka. Area lingkaran kosong di dalam mereka benar-benar basah oleh darah dan potongan-potongan bagian tubuh, dan tidak ada satu orang pun yang hidup. Dalam keheningan yang mati, tiba-tiba, seseorang mulai muntah. Sangat cepat, itu menyebabkan reaksi berantai. Banyak orang mulai merasa tidak nyaman dan semuanya mulai muntah. Wajah ayah sepucat kertas, napas dan darah di dadanya mulai melonjak, tetapi dia menahan keinginan untuk muntah. Dia telah melalui begitu banyak pertempuran dan membunuh banyak orang, tetapi pemandangan di depannya adalah sesuatu yang sebenarnya membuatnya tidak nyaman. Gelombang, apakah ini perang? Gelombang. Ayah masih shock, tetapi segera dia sadar kembali. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kebenaran yang paling penting adalah bahwa mereka telah melenyapkan unit pelopor tentara kedua. Gelombang, tidak mungkin. Gelombang. Ekspresi terkejut menempel di wajahnya. Tengkorak merah muda dikenal dan terkenal di lingkaran pasukan untuk disewa, karena mereka dipuji secara luas oleh majikan, tetapi dia tahu kekuatan ping tengkorak. Mereka bisa bertarung melawan tentara kelas perunggu, tetapi menghadapi tentara kelas perak, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang, bahkan jika itu hanya unit pelopor mereka. Melihat dari aspek ini, potensi Angkatan Darat Swift lebih besar, karena Xie Yuan membangun pasukan menggunakan rezim dan sistem pasukan nyata dari awal. Meskipun ayah tidak pernah kebobolan, tapi dia sangat tajam. Ketika Tang Chou menginvestasikan lebih banyak waktu ke unit tengkorak, ayah awalnya tidak mengerti, tapi dia tahu itu hal yang baik. Meskipun orang gila itu gila, tapi dia jelas kelas umum yang terkenal. Waktunya jauh lebih berharga daripada semua pasukan karena waktu sewaan ditambahkan sekaligus. Dia tidak akan membuang waktu untuk menyiksa mereka, itu hanya pelatihan yang tampak seperti siksaan. Gelombang orang gila pasti telah menggunakan unit tengkorak untuk menjadi subjek uji dan menemukan sesuatu, yang akan lebih masuk akal bagi seorang jenderal terkenal. Tidak peduli berapa banyak ide yang dia miliki, dia tidak pernah memberitahu kita untuk apa itu, tidak peduli seberapa pahit pelatihannya, aku akan menyelesaikan pelatihan. Gelombang. Gelombang, karena kita adalah tikus lab, maka kita akan melakukan apa yang dilakukan tikus lab. Gelombang ayah memiliki filosofi sendiri untuk bertahan hidup, dan itulah filosofi tentara yang disewa, dia benar-benar percaya bahwa posisi unit tengkorak lebih rendah dari Swift Army. Tapi, setelah melalui pertempuran, dia masih belum memahami situasinya, tetapi dari situ dia tahu, bahwa tebakan dan pikirannya tidak akurat. Tang Chou adalah salah satu dari mereka yang bertindak sangat tenang, tetapi sebenarnya, dia benar-benar tenang, dan tidak pernah pura-pura. Sejak dia melihat taktik bahwa unit tengkorak mahir, Tang Chou segera tahu bahwa dia bisa menggunakan unit tengkorak dengan cara yang sama sekali berbeda dari pasukan Swift. Tentara Swift adalah pasukan reguler, mereka memegang senjata dan bisa terlibat dalam pertempuran skala besar. Tetapi unit tengkorak tidak ortodoks, dan terampil dalam koordinasi skala kecil, dan bahkan lebih mahir dalam perlindungan, gangguan dan pengejaran, yang secara alami disiapkan untuk digunakan di kota-kota. Ada banyak batasan di dalam kota, dengan banyak struktur melayang di langit, pasukan akan kesulitan bermanuver, dan disitulah unit tengkorak dapat melakukan. Tapi taktik unit tengkorak itu sendiri terlalu naif dan dangkal, dan sedang dieksplorasi, Tang Chou membuat taktik baru untuk mereka. Tapi Tang Chou belum pernah menyentuh taktik seperti itu sebelumnya, dan karenanya membutuhkan lebih banyak pemeriksaan. Tetapi tampaknya hasilnya terbukti dengan sendirinya. Tang Chou yang menyaksikan hasilnya puas. Unit Vanguard kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak terkoordinasi. Mereka benar-benar menyia-nyiakan bantuan yang baik, dan dengan demikian Tang Chou merasa sedikit sedih. Sehubungan dengan kemenangan itu, Tang Chou tidak terlalu gembira. Karena lawan mereka bukanlah seorang jenderal terkenal, mereka tidak pernah menjadi ancaman bagi mereka. Terlebih lagi, Tang Chou berpikir bahwa musuh tidak cukup kuat. Dalam seluruh proses, unit Vanguard tidak membentuk tekanan yang cukup kuat untuk unit tengkorak. Dengan kata lain, Tang Chou merasa bahwa musuh terlalu lemah, dan bahwa kemenangan itu tidak lebih dari sebuah ujian untuk membuktikan apakah taktiknya telah berhasil atau tidak. Tang Chou adalah orang yang telah menetapkan tujuannya untuk melampaui Tuan Bing, jadi bagaimana dia bisa membiarkan kemenangan sekecil itu membuatnya merasa bahagia. Ekspresi Tang Chou tetap dingin, seolah bukan mereka yang menang, tetapi musuh. Xie Yuan menduduki istana dan mulai pertahanan. Xie Yuan gemetar tetapi menurut. Tentara Swift melonjak seperti gelombang dan menduduki jalanan. Jika kita mengatakan bahwa taktik alternatif unit Skull berputar-putar menyilaukan, daripada Swift Army menggambarkan rasa aura yang sama sekali berbeda. Formasi yang menakjubkan ini menyebabkan rambut orang berdiri. Ya ampun. Selain suara armor yang berdenting dengan gerakan mereka, tidak ada suara lain, seolah-olah tentara itu seperti binatang buas yang diam, semua gerak kaki mereka serempak, seolah-olah mereka adalah satu orang. Ketegasan yang sungguh-sungguh seperti itu menunjukkan kekuatan besar mereka.
Wajah He Ying berubah seputih kertas, dia memandangi tentara ketakutan, dia tidak berani percaya bahwa White Sands Continent akan benar-benar memiliki pasukan elit. Di kejauhan, paman dan keponakan Bai tercengang. Bai Yue menghela nafas dengan ringan, aku masih tidak tahu, merekomendasikan Xie Yuan kepada mereka benar atau salah. Hanya dalam beberapa hari, tentara Swift telah menjadi pasukan yang sama sekali baru. Bahkan aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Petik 2. Bai Xiao sama-sama terdiam, di matanya, Meng Nan menjadi semakin misterius. Di masa lalu, dia menghormati kekuatan yang ditampilkan Meng Nan, dan itu juga membuatnya menjadi sangat termotivasi. Pada saat itu, mereka berdua dengan alasan yang sama, karena Bai Xiao memiliki kepercayaan pada bakatnya sendiri. Dia juga merasa bahwa selama dia bekerja keras, dia pasti akan bisa melampaui Meng Nan. Tapi seiring waktu berlalu, dia akan selalu menyadari bahwa jarak antara Meng Nan dan dia terus menjadi semakin besar. Meng Nan adalah pria yang jahat yang terus meningkat dengan sangat cepat. Dan kemudian, dengan penampilan Tang Chou, itu mengungkapkan ujung latar belakang Meng Nan, ujung gunung es ini cukup untuk mengejutkan semua orang. Tetapi ketika dia secara pribadi menyaksikan pertempuran, ketika dia melihat bagaimana tentara Swift dan tengkorak merah muda mencabik-cabik tubuh fana mereka menjadi tentara surgawi, di mana bahkan He Ying, orang yang paling berkuasa di benua pasir putih menjadi sepenuhnya tertekan, dia segera mengerti jarak yang ditarik jauh sekali lagi. Gelombang akankah orang mesum seperti itu selalu membuat orang merasa putus asa? Gelombang. Bai Xiao tertawa getir di benaknya, dengan daya saing yang kurang, keadaan pikirannya juga sangat rileks, dia tertawa getir, setidaknya dia masih teman kita, dan bukan musuh kita. Kata-kata itu mengubur keterkejutan Bai Yue, dia mengangguk, itu benar. Beruntung dia adalah teman kita dan bukan musuh. Siapapun yang ingin memprovokasi dia pasti tidak akan beristirahat dan makan dengan tenang. Kali ini, He Ying adalah yang sial. Petik 2. Tatapan Qiao Yian menyapu tentara Swift di depannya, pikirannya bergetar, dia mendukung lengan Tuan He Ying, dan bisa dengan jelas merasakan getaran dari tuannya. Dia sangat terkejut, meskipun temperamen guru tidak baik, tetapi dia sangat baik dalam menjalankan pasukan bersenjatanya. Tentara Swift Army bahkan tidak melihat mereka dan bergegas melewati mereka seperti air pasang dan mengepung istana. Qiao Yian menyipitkan matanya. Ketika tentara terakhir melewati mereka, Qiao Yian sangat gembira, gelombang sebuah peluang. Gelombang. Dia meraih ke lengan Tuan He Ying dengan erat, dan dengan raungan, dia melayang ke langit. Dengan gerakan tiba-tiba itu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Hentikan dia. Ling Xia adalah yang pertama bereaksi saat dia berteriak. Pendekar pedang bersayap perak adalah seseorang dengan kekuatan absolut, bila pedangnya bergoyang, zeng zeng zeng. Pedang perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di punggungnya sebagai sayap, kecepatannya meningkat pesat, seperti busur cahaya perak yang melayang di langit. Xie Yuan juga bereaksi, ekspresinya berubah saat dia berteriak, bunuh. Membunuh. Meskipun teriakan, bunuh, sangat tiba-tiba, tetapi karena pelatihan panjang mereka, itu masih menampilkan kekuatan yang kuat. Semua prajurit secara naluriah mengaktifkan energi mereka, aura cahaya tiba-tiba menyala. Wajah Qiao Yian menjadi jelek, semua rambut di tubuhnya didirikan, dia dikunci. Sial. Teriakan renyah yang jelas, cahaya perak keluar dari formasi, menembak keluar seperti panah yang kuat. Dalam cahaya perak adalah Swift transparan. Pada saat itu, Qiao Yian memiliki kekaguman yang mendalam terhadap derasnya, bahaya yang belum pernah terjadi menyelimutinya, di dalam tubuh deras kecil itu memegang energi yang sangat menakutkan. Sayap Swift itu seperti gunting, keduanya tiba-tiba terbakar dengan nyala perak, kecepatan Swift meningkat secara eksponensial. Qiao Yian memancarkan aura orang mati. Hanya untuk melarikan diri, dia telah menggunakan semua energi yang dia miliki. Tapi kecepatan gesekannya jauh lebih cepat daripada sayap peraknya. Jarak antara keduanya tertutup. Gelombang aku selesai. Gelombang. Qiao Yian tahu bahwa dia sudah mati, ketika tiba-tiba, sosok kabur muncul di antara dia dan si gesit. Itu adalah pria jangkung dan kurus. Aku perintahkan, biarlah ada terang. Suara yang dalam dan parah bergema ke seluruh White Sands City. Sebuah perisai cahaya hangat muncul di depan Swift. Swift berbenturan dengan perisai cahaya, tetapi tidak ada ledakan, perisai cahaya dan cepat muncul seperti gelembung diam-diam, dan menghilang. Pria kurus tinggi meludahkan mulut penuh darah dan terlempar ke belakang, tetapi tertangkap oleh Qiao Yian. Dalam sekejap mata, mereka berdua menghilang. Wajah semua orang menjadi sangat buruk. Jika He Ying melarikan diri, situasinya akan langsung berubah. Khusus untuk Ling Xia dan sulung muda sulung, melihat bebek yang dimasak terbang menjauh, mereka menjadi sangat jengkel. Kenapa kamu tidak menangkapnya? Apakah kamu tahu jika kamu membiarkannya pergi? Tetua Nobel yang tidak dapat menahan diri dan berteriak bertanya. Tutup mulutmu. Tang Chou mendengus, dia memandang Nobel yang nobel dengan tidak ramah. Tetua muda mulia terkejut, seolah-olah seember air dingin mengguyurnya, menyebabkan jantungnya menjadi dingin, dan langsung mengingatkannya bahwa Meng Nan bukan orang yang terpancing.
Tang Chou menarik pandangannya, dia mengabaikan nobel yang nobel, dia tidak mengenali He Ying, dan tugas utamanya adalah untuk mengangkat Qin Yuran. Dan, dia percaya bahwa guru tidak pernah peduli tentang He Ying. Dia memandang Tang Tian. Bukan hanya dia, sisanya juga menatap Tang Tian. Tetapi ketika mereka melihat ekspresi Tang Tian, mereka kewalahan karena terkejut, mereka belum pernah melihat wajah Tang Tian yang begitu gelap dan mengerikan. Tang Tian mengepalkan giginya dan menggeram, kelompok marsial terhormat. Seperti yang diharapkan. Mata Tang Chou menyala dalam nyala api, gelombang akhirnya, apakah ini benar-benar dimulai? Gelombang. Keberhasilan. Kami akhirnya berhasil. Orang tua Fei sangat bersukacita, laboratorium Blood Meridian sangat gembira, beberapa orang tua pemarah yang aneh duduk di tanah, tertawa terbahak-bahak, dan bahkan lebih banyak saling berpelukan, baik menangis, tertawa, atau melompat. Laboratorium Blood Meridian selalu menghabiskan sejumlah besar kekayaan, tetapi tidak pernah benar-benar berhasil secara substansial. Dibandingkan dengan mereka, laboratorium mekanik telah menjadi tulang punggung konstelasi utama Ursa. Di dalam departemen inti dari konstelasi utama Ursa, laboratorium Blood Meridian selalu tidak banyak bicara, jika bukan karena dukungan Tang Tian, dana untuk laboratorium Blood Meridian akan terpotong berulang-ulang. Seluruh laboratorium Meridian darah berada di bawah tekanan besar, tetapi sekarang mereka akhirnya meneliti hasil yang paling penting. Benar, hasil terpenting ini akan menjadi kesuksesan terbesar bagi konstelasi besar Ursa. Telur cahaya roh. Dalam sistem konstelasi utama Ursa saat ini, para jenderal roh sangat penting dan tidak dapat kekurangan. Seluruh sistem perang dan pertempuran Ursa Major Constellation dibangun oleh Bing dan Tang Chou, yang merupakan anggota paling inti dan penting dari Ursa Major Constellation. Sebagai jenderal roh, setelah terluka, mereka tidak akan dapat menerima perawatan, dan untuk konstelasi utama Ursa, itu adalah ancaman terbesar. Tetapi sang guru telah menemukan sebutir telur mistis, ia mengumpulkan Spirit Origins yang kaya, dan Spirit Origins dapat memperlakukan roh. Mereka dengan demikian menyebut telur-telur cahaya ini sebagai telur-telur cahaya roh, dan untuk seluruh periode, mereka mulai terlibat dalam penelitian skala besar dan mempelajari hal itu. Dengan sangat cepat, mereka menyadari bahwa meskipun telur roh cahaya dapat menyembuhkan dan mengobati luka roh, tetapi asal roh yang terkandung di dalam masing-masing telur roh cahaya itu terlalu sedikit. Dan ketika telur matang, Spirit Origin akan menghilang. Seketika, laboratorium Blood Meridian mulai mencari metode untuk merawat telur cahaya roh. Proses ini sangat bergelombang. Makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, tetapi tidak sulit untuk dirawat. Tetapi setelah merawat mereka selama beberapa waktu, mereka menyadari bahwa cacing hitam tidak berovulasi. Untuk mencari metode untuk membuat cacing hitam berovulasi, Patwa Fei menjadi sangat ganas, semuanya mengambil beberapa cacing hitam dan menggunakan metode berbeda untuk bereksperimen. Sangat beruntung bahwa kekuatan hidup cacing hitam sangat tangguh, dan tidak ada kekhawatiran menyiksa mereka sampai mati. Semua orang mencoba cara mereka sendiri tetapi tidak ada hasil yang menonjol. Hingga suatu hari, ketika Lady Mu secara tidak sengaja menyemprotkan parfumnya ke cacing hitam, mengakibatkan cacing hitam berovulasi pada hari kedua. Semua orang kemudian melihat secercah harapan, mereka mendekonstruksi komposisi parfum dan dengan cepat menemukan cara yang paling efisien. Pada akhirnya, semua orang dengan cepat menyadari bahwa telur cahaya yang dihasilkan dari cacing hitam ini tidak memiliki Spirit Origin, menyebabkan semua orang merasa putus asa. Mungkinkah cacing ringan yang dibiarkan secara artifisial tidak dapat menghasilkan telur ringan dengan Spirit Origins? Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka mengepalkan gigi mereka dan melanjutkan, setelah banyak kegigihan dan kerja keras, akhirnya mereka menemukan alasannya, setelah hari ke-6 bertelur, mereka harus menggunakan arwah yang hancur untuk memberi makan telur dari hari ke-7 hingga hari ke-12 maksimum, yang mengarah pada pembentukan Spirit Origins. Setelah itu, mereka menemukan cara lain untuk merangsang cacing hitam untuk bertelur lebih banyak. Itu adalah perawatan skala besar pertama mereka dari telur cahaya roh, dan ketika barisan telur cahaya mulai melepaskan cahaya redup yang membanjiri ruangan, yang merupakan indikator bagi asal-usul roh, semuanya menjadi sangat gembira. Ketika semua orang selesai merayakan, Patwa Fei berdiri dan bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang, dan ruangan itu perlahan menjadi tenang. Orang tua Fei berbicara dengan keras, apakah semua orang masih ingat apa yang dikatakan Master Bing? Semua orang bingung untuk sementara waktu. Aku ingat itu, peti es besar. Tiba-tiba seseorang berteriak. Dengan pengingat itu, semua orang mulai ingat. Itu benar, itu benar. Peti es besar. Petik 2. Jika aku ingat dengan benar, ia dulunya adalah kawan lama Master Bing, aku ingin tahu seperti apa kawan Bing itu. Bangkitkan dia. Seseorang berteriak. Bangkitkan dia. Lebih banyak orang mengulangi. Akankah kita menghancurkannya? Beberapa orang bertanya. Tidak mungkin, asal-usul roh tidak berbahaya bagi para jenderal roh. Segera, orang lain membantah. Selanjutnya, itu adalah Master Bing yang mengatakannya sendiri. Jawaban ini menghilangkan semua keraguan. Pergi, pergi, bawa peti mati es. Semua orang segera mengambil tindakan.
Untuk dapat menghidupkan kembali Screw, Bing telah secara khusus meninggalkan peti es di dalam laboratorium Blood Meridian. Ketika semua orang membuka freezer, mereka melihat Screw masih di dalam peti es bergumam seolah-olah dia sedang spasming. Mereka semua tenang. Semua orang pernah mendengar cerita Screw. Tapi, ketika mereka berhadapan langsung dengan Screw, guncangan yang mereka terima jauh lebih besar. Terutama ketika mereka mendengar dia meneriakkan kata-kata, "Tentara Salib Selatan, maju." Yang bergema di seluruh lab, mata semua orang memerah. Tidak, kita pasti harus menyelamatkannya. Lady Mu menghapus air mata dari wajahnya dan berbicara. Pejuang seperti itu layak dihargai. Betul, kita pasti harus membantunya pulih sepenuhnya. Petik 2. Itu adalah pikiran semua orang, mereka semua saling memandang, dan bisa melihat kesungguhan dan keteguhan hati di mata mereka. Aku akan bertanggung jawab atas tes asal roh. Seseorang mengangkat tangan dan berteriak. Aku akan bertanggung jawab atas tes roh yang hancur. Orang lain mengangkat tangannya dan berteriak. Aku akan mengambil tanggung jawab untuk membangun rencana. Orang lain berteriak. Aku akan menindaklanjuti dengan obatnya. Aku akan bertanggung jawab untuk menguatkan telur yang ringan. Satu demi satu, tangan mereka terangkat, membuat mereka terlihat seperti hutan tangan. Emosi melonjak di hati mereka, semua wajah mereka dipenuhi dengan tekad dan kemauan. Tugas masing-masing dengan cepat didelegasikan, dan kekuatan sebenarnya dari laboratorium Meridian Darah digunakan. Untuk Sekrup. Seseorang berteriak. Untuk Sekrup. Semua orang berteriak kembali bersamaan. Di dalam peti es, tubuh Skrull bergidik, seolah-olah di dalam kegilaan 10.000 tahun, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Hati Pak Tua Fei bergetar karena kegembiraan. Akhirnya, sudah dimulai. Di bawah langit kelabu, bangunan tinggi di belakang mereka secara bertahap semakin jauh. Seluruh bangunan telah berubah tanpa bisa dikenali, pintu besar itu menghilang tanpa jejak, bahkan bingkai jendela pun dibongkar paksa, seluruh bangunan disapu bersih sampai-sampai tidak ada selembar kertas pun yang tersisa. Xiaoran merasa jijik, aku tidak pernah menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Kamu bahkan tidak melepaskan barang-barang yang rusak itu. Sepertinya pasukan lintas selatan itu tidak sopan, aku yakin kalian semua melakukan semua hal sepele. Petik 2. Ah Sin tidak malu akan hal itu, tetapi malah sangat bangga, ketika dia berbicara dengan tolong, Xiaoran, meskipun payudaramu besar, tetapi ketika berbicara tentang pandangan ke depan, kamu perlu memandangiku, pintunya adalah hal yang sangat baik, setelah bertahun-tahun, bahkan tidak berkarat. Aku mencoba memotong, hehe, tapi tidak ada bekas pedangku sama sekali. Suatu hal yang baik, bagaimana aku bisa meninggalkannya di sana? Petik 2. Lalu bagaimana dengan bingkai jendela? Kamu menarik mereka juga. Jika bukan karena Nona Muda menghentikanmu, aku bertaruh kamu bahkan akan menurunkan batu bata. Xiaoran berkata dengan jijik. Ini bukan kebiasaan yang baik untuk membuang-buang barang, kekeke. Ah Sin terbatuk ringan, dan kemudian segera mengganti topik pembicaraan. Nona Muda dan Xiaoran, kalian berdua berpikir aku seperti itu tanpa bayaran. Pikirkan tentang ini, untuk siapa aku melakukan ini. Petik 2. Siapa? Xiaoran menatap Ah Sin dengan curiga. Ah Sin segera menepuk dadanya, tentu saja untukmu, Xiaoran. Xiaoran segera mengangkat zanbato besarnya, dan mencibir, apakah kamu pikir bibi yang hebat, aku begitu mudah dimanfaatkan. Rasakan pedangku. Petik 2. Ketika Ah Sin melihat kilatan dingin zanbato, ekspresinya berubah, tahan, tahan. Aku punya sesuatu di sini. Petik 2. Dengan itu, dia segera membuang benda itu, bang, itu menghantam tanah dan menyebabkan debu dan pasir mengguncang, jelas itu adalah pintu besar yang dia jatuhkan. Wajah Xiaoran sangat dingin, jadi, ternyata kamu mencoba membuat olahraga dengan aku. Zanbato melintas, dan ujung bilahnya menunjuk lurus ke hidung Ah Sin. Ah Sin menatap ujung pisau, seluruh tubuhnya menjadi kaku, dia mengangkat tangannya, dan berkata, kamu bisa memberiku 10 kali keberanianku, aku tidak akan pernah berani melakukan olahraga dari Xiaoran yang cantik dan intelektual. Mata Xiaoran berkelap-kelip dengan cahaya, meskipun wajahnya suram, tetapi niat dinginnya telah berkurang banyak. Ah Sin santai, dan segera berkata, aku telah menghabiskan banyak upaya untuk mengubah pintu besar ini, agar cocok untuk Xiaoran. Lihat, pintu besar ini tidak bisa dirusak oleh bilah atau pedang, bukankah itu tameng mutlak? Meskipun agak terlalu besar dan berat, tetapi bagi Xiaoran, akankah ini menjadi masalah? Itu pasti tidak akan. Petik 2. Warna di wajah Xiaoran menjadi lebih baik, dia merasa bahwa Ah Sin masuk akal, pintu besar itu benar-benar perisai yang baik. Hanya dengan menyeret pintu besar untuk bertarung akan membuatnya agak malu. Xiaoran, kamu sekarang hanya bisa melepaskan setengah dari kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu berasal dari pasukan Opiucus, tanpa perisai, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Jika kamu memiliki perisai yang tidak bisa dihancurkan ini, maka kamu seperti harimau dengan sayap, dan dapat melindungi Nona Muda dengan lebih baik. Petik 2. Lebih baik melindungi Nona Muda, kata-kata ini mengguncang Xiaoran, dia ragu-ragu sebentar, dan kemudian berjalan untuk meraih pintu besar.
Pintu logam berat tampak tanpa beban di tangan Xiaoran. Ah Xin menelan ludahnya dengan susah payah, hanya untuk menarik keluar pintu besar. Dia telah menghabiskan banyak sekali kekuatan, dan tentu saja tahu betapa berat pintu itu, tetapi di tangan Xiaoran, sepertinya itu tidak berat. Tetapi dia tahu itu bukan waktunya untuk linglung. Dia berbicara dengan lidah yang fasih, lihatlah, aku telah secara khusus menambahkan pegangan di belakang. Meskipun agak persegi, tetapi mereka jarang. Lihat perisai besar ini benar-benar lahir dari Xiaoran kamu, payudara besar dengan perisai besar, keke. Petik 2. Xiaoran mengangkat pintu logam, itu benar-benar terasa enak di tangan, dan dia segera memujanya, tetapi setelah melihat garis kata-kata di pintu, dia bertanya, apa yang kita lakukan dengan kata-kata itu? Kita tinggalkan di sana. Ah Xin berkata tanpa ragu, kita harus meninggalkannya di sana. Pikirkan tentang hal itu, pemilik pintu ini adalah pencipta kartu spirit. Ini adalah karakter yang sangat utama dan penting, tetapi bahkan ia harus menghormati Haina Van Sente. Sebuah legenda. Itu adalah legenda sejati. Pintu besar ini, oh tidak, perisai persegi ini, adalah harta karun legendaris. Haina Van Sente juga Grandmaster kuno, jadi aku bahkan memikirkan nama untuk perisai, yang disebut Archaic Immortal. Nama ini terdengar sangat mengesankan, dengan suasana keluarga bangsawan, secara alami itu akan menjadi harta keluarga kami. Petik 2. Rumah kita. Wajah Xiaoran menjadi gelap. Ah Xin tertawa keras, hahaha, Barak adalah rumahku, jadi kami adalah satu keluarga besar. Oh tidak, kamu benar-benar memukulku, aku memberimu harta dan kamu masih memukulku. Petik 2. Jika aku tidak menguji kekuatan dari perisai persegi ini, bukankah aku akan menyia-nyiakan kerja kerasmu? Xiaoran tersenyum. Dengan indah, memperlihatkan lesung pipinya, perisai persegi di tangannya menari-nari dengan angin. Ayah, sial, aku menyerah. Pahlawan, lepaskan aku. Ah, aku sudah menyerah tapi kamu masih memukulku. Petik 2. Ini untuk kebaikanmu sendiri, untuk mempersiapkanmu untuk pertempuran nyata. Apa yang sedang kamu lakukan? Berlutut karena kalah. Petik 2. Lututku sakit. Lutut seorang pria bernilai emas. Bagaimana bisa kamu tidak memiliki tulang punggung? Aku telah salah menilai kamu. Petik 2. Dengan backbone, lebih banyak pemukulan. Hehe, tanpa tulang punggung menyerukan untuk lebih banyak pemukulan. Petik 2. Ah. Petik 2. Mendengar ratapan dan pengejaran, Qian Hui yang berada di depan berpikir dan menghitung tidak bisa menahan senyum. 3 hari kemudian, mereka tiba di jurang, berjalan ke ujung jurang, celah cahaya biru terungkap. Segel sudah mengendur, begitu kita membuka ini, kita bisa keluar. Wajah wanita muda itu dipenuhi dengan tekad, dia menatap celah cahaya dan bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, sudah dimulai. Bu Zifei tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi tawanan orang lain. Hanya setelah 3 hari akhirnya dia sadar kembali, terperangkap dalam ketakutannya. Gelombang apakah mereka akan membunuhku? Atau menyiksaku? Gelombang. Ketika dia benar-benar dalam situasi seperti itu, dia menyadari bahwa dia tidak seberani yang dia kira. Tuan ingin melihatmu. Prajurit yang bertanggung jawab untuk mengawasinya membuka pintu. Sinar matahari yang menembus mata membanjiri ruangan itu, dan bersinar di wajahnya. Dia menjadi agak tidak nyaman setelah terjebak di dalam ruangan selama beberapa hari terakhir. Tetapi pada saat itu, rasa takut dalam dirinya berangsur-angsur menghilang, dan ketenangan yang tenang memenuhi dirinya. Gelombang apakah mereka akhirnya membuat keputusan? Gelombang. Dia merasa sangat tenang. Dia tidak senang dengan kekalahan itu, karena lawannya jauh lebih kuat darinya. Mengabaikan semua keanehan, dalam hal kekuatan individu, ia telah kehilangan keunggulan inisiatif sejak awal. Dan yang terjadi setelah itu, adalah bahwa mereka mendarat dalam pengaturan lawan, jenderal lawan ditampilkan sangat halus dan kemampuan memerintah tingkat tinggi, jauh lebih dari dirinya. Dia benar-benar yakin akan kehilangannya, dia juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu kepada jenderal misterius itu. Terutama ketika dia mendengar bahwa sang jenderal adalah spirit dia menjadi semakin penasaran. Ketika Bu Zifei melihat Bing, dia benar-benar terkejut, roh pasangan yang merokok. Bing sepertinya tidak memperhatikan, dia mengepulkan asap cincin dan berkata dengan santai, silakan duduk, aku bertanya-tanya bagaimana Mr. Bu selama beberapa hari terakhir. Tidak buruk. Bu Zifei berkata dengan tenang, meskipun aku harus beradaptasi. Apa yang dimiliki Tuan Bu untuk rencana masa depanmu? Bing mengepalkan cincin asap lain dan bertanya dengan santai. Hati Bu Zifei bergetar, dia tahu bahwa waktu untuk menentukan nasibnya telah tiba. Dia bisa mati, dia bisa hidup, meskipun dia perlahan-lahan menjadi tenang selama beberapa hari terakhir, tetapi pikiran itu membuatnya takut. Dia menenangkan dirinya sendiri, jenderal yang kalah tidak memiliki wewenang untuk memilih. Sepertinya Tuan Bu, kamu tidak terlalu memikirkannya. Bing berpikir sejenak, aku ingin tahu apakah aku beruntung melibatkan Tuan Bu untuk mengambil pekerjaan menjadi perwira aku. Bu Zifei menghela nafas lega dalam benaknya, gelombang tampaknya hidupku akan dijaga. Gelombang tapi segera setelahnya, gelombang emosi yang rumit melonjak,
gelombang aku benar-benar akan menjadi asisten dari pasangan roh gelombang, dia tertawa. Itu selalu spirit Diats menjadi asisten bagi manusia, gelombang, tapi aku mungkin bukan yang pertama menjadi asisten satu, tapi aku jelas yang pertama sebagai jenderal kelas perak untuk menjadi asisten. Gelombang. Sepasang mata di balik asap itu tampaknya bisa melihat ke dalam pikiran Bu Zifei. Bing berkata dengan acuh tak acuh, sejak dahulu kala, yang kalah akan tunduk kepada pemenang. Aku mengalahkanmu, aku lebih kuat darimu, bukankah tidak benar dan pantas kalau kamu melayaniku? Pikiran Bu Zifei bergetar, dan cahaya terang seakan menyelimuti pikirannya. Gelombang itu benar, aku dikalahkan olehnya, apa arti kesombongan dan membanggakan lagi? Gelombang setelah berpikir jernih, matanya menjadi jelas, bawahan ini bersedia. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks, seolah-olah dia merasakan antisipasi yang tak terlukiskan untuk masa depan. Dia sangat ingin tahu tentang segala hal di dalam benteng. Benteng yang aneh dari benteng, seniman bela diri yang anehnya kuat, dan segala yang ada di dalamnya, semuanya dibuat membuahkan hasil di bawah tangan atasannya. Dia belum pernah mendengar tentang roh-roh yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab. Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Bing berkata, tugas kamu sekarang adalah menyarankan sisanya untuk menyerah. Iya. Bu Zifei menurut, setelah menerima kenyataan, dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Jika mereka tidak mau menyerah, bagaimana aku harus menanganinya? Mereka memiliki banyak orang, dan mayoritas keluarga mereka di Fast Star Continent. Jika mereka tidak menyerah, kunci mereka, oh, kamu bisa membuat mereka melakukan kerja kasar. Bing memikirkannya, jangan menasihati mereka yang memiliki keluarga untuk menyerah. Tunggu sebentar, lalu kirim orang ke Fast Star Continent dan bawa keluarga mereka. Petik 2. Bu Zifei ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu berkata, apakah kita tidak bersiap untuk berjaga-jaga terhadap serangan Fast Star Continent? Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Petik 2. Tidak, mereka akan melakukannya. Bing mencemooh, berita tentang penghancuran 3 tentara Fast Star Continent telah menyebar ke benua lain. Sekarang yang harus mereka khawatirkan adalah apakah mereka dapat bertahan atau tidak, dan tidak menemukan masalah dengan kita. Oh tidak, yang harus mereka khawatirkan adalah apakah kita akan membawa masalah atau tidak kepada mereka. Petik 2. Hati Bu Zifei bergetar, gelombang dia sudah merencanakannya sejak lama. Gelombang. Gelombang dia memiliki tujuan yang jelas, tetapi Fast Star Continent tidak, alasan lain mengapa kita kalah. Gelombang, tapi apa yang membuatnya merasa terkejut adalah bahwa Bing memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat mengalahkan Fast Star Continent yang kuat. Orang seperti itu benar-benar cocok dengan dewa supranatural. Gelombang tunggu sebentar. Apakah guru baru saja berkata, membawa masalah ke benua bintang luas? Gelombang. Bu Zifei agak terkejut, mungkinkah kita memiliki tentara lain? Resimen desa cerah berharga hanya bisa bertahan dan jelas tidak dapat menyerang. Dan dengan 3 seniman bela diri yang kuat yang membutuhkan dukungan benteng, dengan kemampuan bertarung terbatas mereka, mereka tidak akan dapat meluncurkan serangan. Bing mengisap cincin asap, matanya berkilau dengan kilatan dingin. Sudah saatnya waktunya dimulai. Di dalam dunia biru, Song Didi melihat laporan perang dan menggaruk kepalanya dengan wajah aneh, dia benar-benar menang. Tentu saja, Barbara berkata dengan bangga, teman legendaris kita pasti legendaris. Saat kita mati, kita akan menjadi legenda juga. Petik 2. Song Didi tampaknya tersentak masuk akal, dia akhirnya benar-benar menghormati Jenderal Sword Forest Stronghold. Dia akhirnya diyakinkan oleh Barbara, mereka berdua memikirkan metode untuk mengumpulkan pasukan penuh kurcaci biru yang terbangun. Barbara yang bersemangat segera mengirim surat ke Sword Forest Stronghold, dan surat balasan itu mengejutkan mereka berdua. Bing menolak proposal mereka untuk mengirim bala bantuan, tetapi bahkan meminta mereka mengambil waktu dengan bijak untuk berlatih, dan bahkan memberi mereka perintah misterius. Untuk menemukan jalan menuju jembatan ponton di Lautan Cahaya dan menunggu perintah di sana. Ketika Song Didi menerima perintah, dia berpikir bahwa otak Jenderal Pedang Hutan pedang patah. Gelombang, mungkinkah dia pikir dia bisa mengandalkan beberapa pasukan desa untuk melawan tentara kelas perak? Gelombang Song Didi adalah kurcaci biru yang telah menerima pendidikan militer dan tahu perbedaan antara tentara desa manusia dan tentara kelas perak. Jika bukan karena dia menyarankan pelatihan untuk kurcaci biru, di mata Song Didi, dia pasti akan berpikir bahwa pihak lain itu bodoh dan tidak kompeten. Kurcaci biru memiliki perawakan pendek dan memiliki kekuatan lemah, dan tidak memiliki fitur unik dengan energi. Tetapi mereka sangat cepat, dan setelah pelatihan, kecepatan mereka bisa menjadi lebih cepat. Mereka pandai melempar semua jenis tombak dan lembing secara akurat, dan semua jenis tombak dan lembing yang aneh yang diproduksi oleh Blue World sangat kuat. Song Didi bisa melihat melalui itu, pihak lain telah mereferensikan kavaleri cahaya manusia, tetapi dia harus mengakui itu adalah jalan terbaik bagi kurcaci biru untuk memperluas. Song Didi terus melatih unit sesuai dengan saran Bing. Di dunia biru, tidak pernah ada pelatihan seperti itu untuk unit manapun. Taktik perang kurcaci biru biasa-biasa saja, dan selain taktik angka, tidak ada yang terpuji tentang mereka.
Taktik perang yang baru menyebabkan semua kurcaci biru yang terbangkitkan menjadi bersemangat, moral mereka sangat tinggi, apa yang bisa lebih mengasyikkan daripada menjadi perintis. Terutama kepada kurcaci biru yang terbangun dan memberontak. Song Didi kemudian menyadari bahwa benteng hutan pedang telah lama percaya pada diri mereka sendiri, dan tugas yang diberikan kepada kurcaci biru adalah panen dari kemenangan. Tentara, berkumpul, bersiap untuk berangkat. Pertempuran pertama akan dimulai, dan Song Didi bersemangat. Yang Ziking merasa seolah-olah dia bermimpi selama beberapa hari terakhir, laporan perang itu seperti mimpi buruk yang datang satu demi satu. Dia tidak pernah berpikir bahwa tentara ketujuh Bu Zifei akan dikalahkan. Kekalahan Sun Jie dapat dikatakan bahwa mereka meremehkan musuh, tetapi Bu Zifei adalah orang yang berhati-hati, dan masih bisa dikalahkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan meremehkan musuh. Lawan mereka sangat kuat, jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Apa? Benua lain juga telah menerima informasi itu. Suara Yang Ziking bergetar. Iya. Bawahan itu menelan ludahnya dan berkata, kami telah mengirim beberapa mata-mata, benua Qin, benua bunga batu, benua Li dan benua Meng telah menerima berita. Yang Ziking merasa seolah-olah dia dipukul di otak oleh pukulan, dan tertegun. Semua benua yang dilaporkan adalah benua tetangga dari Fast Star Continent. Dia hanya menenangkan dirinya setelah waktu yang lama. Semua benua telah mengirim orang keluar, artinya mereka telah menerima informasi lebih awal darinya. Dia baru menerima laporan perang 3 hari lalu, dan dia sadar. Gelombang musuh sudah lama bersiap untuk ini. Gelombang. Gelombang mereka tahu bahwa mereka akan menang. Gelombang. Kekalahan berturut-turut dari 2 tentara kelas perak menyebabkan benua bintang luas ditempatkan dalam bahaya yang ekstrim. Dan ketika benua lain mengetahui itu adalah awal dari penurunan. Tiba-tiba, seorang bawahan bergegas masuk dengan panik. Yang Ziking tiba-tiba memiliki firasat buruk. Gelombang, apakah ini berita buruk lagi? Gelombang. Tuan, jembatan ponton di Laut Cahaya disergap oleh kurcaci biru, tentara ke-22 terluka parah. Mata Yang Ziking menjadi gelap, dia hampir jatuh. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan bertanya, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada Blue Tide? Petik 2. Jembatan ponton juga memiliki kurcaci biru, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil. Selama jumlahnya sedikit, kurcaci biru akan menjadi lemah. Itu juga sebabnya tentara yang dikirim untuk melindungi jembatan ponton adalah tentara biasa. Melaporkan kepada guru, itu bukan Blue Tide, hanya ada 1000 Blue Dwarf. Tetapi mereka sangat licik, mereka tiba-tiba bergegas keluar dari lautan cahaya dan melemparkan tombak mereka. Tentara ke-22 tidak pada waktunya untuk membela dan menderita kerugian besar. Setelah melakukan itu, kurcaci biru menghilang. Petik 2. Tepat pada saat itu, seorang bawahan lainnya masuk dengan panik, Tuan, tidak bagus. Jembatan ponton di Laut Cahaya ditabrak, ada 7 lokasi yang hancur. Petik 2. Segera, Yang Ziking merasa itu tidak stabil. Dia memaksa dirinya untuk tenang, gelombang itu serangan yang diperhitungkan. Gelombang. Pikiran pertamanya adalah Sword Forest Stronghold, dia samar-samar bisa melihat jaring yang rumit, jaring yang sangat tidak terlihat dan besar. Gelombang jika semuanya direncanakan sepenuhnya oleh benteng hutan pedang. Gelombang. Yang Ziking bergidik. Dia fokus dan berkata, aku ingin pergi ke benteng hutan pedang. Semua orang langsung panik. Tuan, tidak. Tuan, ini jebakan. Yang Ziking menjadi tenang, dengan ekspresi tekad, aku harus pergi. Dia tahu bahwa Fast Star Continent berada dalam krisis yang paling berbahaya, dan jika benua lain mengkonfirmasikan hilangnya benua Starfast, maka apa yang ditunggu-tunggu oleh benua bintang besar adalah ancaman dari berbagai benua. Pada saat itu, dengan benteng hutan pedang di belakang mereka menghirup udara dingin di punggungnya, benua bintang besar pasti akan jatuh. Benteng hutan pedang. Yang Ziking bergumam, perasaan penasaran berdenyut di matanya. Grup marsial terhormat akhirnya muncul. Apa yang pria kurus tinggi gunakan adalah teknik roh, memunculkan bantalan dari grup marsial terhormat, meskipun berbeda, tetapi Tang Tian masih melihat melalui itu. Gelombang benua bela diri yang terhormat, pria kurus tinggi dikirim oleh benua bela diri yang terhormat, yang tahu bahwa pendukung He Ying akan menjadi benua bela diri yang terhormat. Gelombang. Tang Tian memikirkan tentang Charlie, yang tidak mengirim berita apapun selama beberapa hari terakhir. Memikirkan situasi yang berantakan, bahkan jika Richard ingin menemukan mereka, itu tidak mudah. Gelombang He Ying pasti akan membuat rencana balasan segera. Gelombang. Tapi Tang Tian juga curiga, jika lelaki kurus tinggi menangkap angin latar belakang mereka. Benua bela diri yang terhormat dan kuil pasti memiliki cara komunikasi yang unik. Melalui kuil, benua bela diri yang terhormat dapat dengan mudah memperoleh informasi. Tetapi Tang Tian tidak terlalu memikirkannya, untuk merenungkannya tidak ada gunanya, dan akan lebih baik memikirkan pertempuran yang akan datang. Gelombang rencana marsial kontinen yang terhormat tidak diketahui, tetapi He Ying pasti tidak akan memiliki cara untuk mundur. Selama dia gagal, dia akan mati. Gelombang. Gelombang He Ying tidak akan punya jalan keluar,
jadi bagaimana mereka akan punya gelombang? Niat bertarung Tang Tian melonjak, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukan kontak dengan benua bela diri terhormat begitu cepat. Tang Tian yang telah memasuki kondisi pertempurannya akan menjadi sangat dingin, tenang dan tajam. Dia berpikir sangat cepat. Apa yang akan mereka hadapi adalah tentara kedua He Ying, tentara kelas perak sejati. Meskipun unit Vanguard dihancurkan dan merupakan pukulan besar bagi Angkatan Darat kedua, tetapi unit garda depan hanya akan dianggap sebagai senjata tajam bagi tentara, dan bukan inti yang sebenarnya. Jika mereka bertarung di luar kota, dengan pasukan Swift dan unit tengkorak melawan tentara kedua, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Mengabaikan fakta bahwa unit tengkorak telah menang dengan indah, tetapi waktu ketika tentara Swift dan tengkorak unit berada di tangan Tang Chou pendek. Jika itu sebelumnya, He Ying ingin mereka pergi sesegera mungkin. Tapi sekarang, He Ying pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, mereka tidak lagi dalam situasi pasif. Yang beruntung adalah pasukan ketiga dan keempat hilang, jika tidak, situasi mereka akan semakin parah. Tetapi tidak ada berita tentang Angkatan Darat 1, yang merupakan variabel. Tang Tian tiba-tiba memikirkannya, kunjungan nobel yang nobel disarankan oleh Subi, itu berarti bahwa Subi sebenarnya merasakan sesuatu sebelumnya. Jika mereka melarikan diri, itu justru akan memberi kesempatan kepada Angkatan Darat kedua untuk menghancurkan mereka. Jika mereka berdiri dan membela, mereka akan mampu menebus kerugiannya. Jika kita berbicara tentang pertahanan, Tuan, tempat ini sangat tidak cocok. Tang Chou langsung berkata. Dia tidak pernah menempatkan pasukan kelas perak di matanya, diberikan waktu yang cukup, dia percaya bahwa dia bisa mengubah kedua pasukan menjadi tentara kelas perak. Tapi sekarang, masih ada celah besar, dan itu adalah kebenaran. Meskipun dia telah memberikan perintah untuk membangun pertahanan, tetapi setelah tahu bahwa mereka akan berhadapan dengan tentara kelas perak, dia segera bersuara. Kita akan pergi ke Gold Street. Tang Tian yang memeras otaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, Bing tidak berada di sisinya, Tang Chou tidak menyadari kota pasir putih, jadi dia tidak punya pilihan selain menjadi orang yang merencanakan. Jalan emas. Tang Chou tidak tahu di mana itu, tetapi tetua yang nobel dan Ling Xia mengungkapkan ekspresi kaget. Gold Street memiliki banyak gedung tinggi, medannya sangat rumit dan lebih menguntungkan bagi kita. Tang Tian yang berada dalam kondisi bertarung tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda, intuisinya yang tajam dan pengalaman bertarung memungkinkannya untuk dapat mencatat detail yang biasanya tidak akan dia ambil. Setelah itu, dan untuk mencegah pembobolan dan pencurian, toko-toko memiliki pertahanan yang agak bagus, jika kita mengubahnya sedikit, mereka akan menjadi posisi pertahanan yang sangat baik. Jika itu masalahnya, itu adalah lokasi yang baik. Tang Chou bersuara. Tapi toko-toko itu milik Tuhan, Ling Xia ragu-ragu. Tetapi tiba-tiba, itu adalah nobel yang berbicara, pada titik ini, siapa yang peduli tentang itu? Dia bertekad, setelah semua yang terjadi, dia sepenuhnya memahami situasinya. Jika bukan karena perlindungan Tang Tian, dia akan dibunuh oleh He Ying tanpa sisa tulangnya. Bagaimana dengan mereka? Ling Xia menatap wanita di dalam Moon Manor. Setelah mendengar itu, Qin Yuran yang bergegas-bergegas berbicara, Kakak Meng, kamu pasti harus menyelamatkan mereka. Tang Tian berpikir sejenak, dan berkata, Ling Xia, pergi dan berbicara dengan mereka, mereka yang bersedia untuk pergi bersama kami dapat mengikuti kami, jika tidak, biarkan mereka. Aku akan memberi mereka 1 menit. Petik 2. Ling Xia tidak ragu-ragu, meskipun para wanita itu adalah beban, tetapi dia tahu nilai mereka. Jika mereka menyerah pada mereka, kemungkinan besar mereka akan pergi ke He Ying, yang berarti bahwa keluarga mereka akan mendukung He Ying sebagai gantinya. Aku akan pergi denganmu, kata Qin Yuran. Dengan sangat cepat, semua wanita mengikuti. Tampilan ketenangan dan keteguhan Qin Yuran membuat semua orang percaya pada mereka, yang lebih penting, tidak ada yang berani untuk tinggal. Dalam situasi kacau seperti ini, berpisah dari kelompok besar adalah kematian. Bahkan orang-orang yang bersekutu dengan He Ying tidak berani tinggal. Sebelum He Ying tiba, semua penjahat kecil kemungkinan besar akan menemukannya terlebih dahulu. Katakan pada mereka untuk mengikuti pasukan, siapapun yang keluar bisa mati. Nada dingin Tang Tian membuat hati Qin Yuran bergetar, kakak Meng yang berada di depannya sangat asing, atau mungkin, ini kakak Meng yang asli. Dia tahu bahwa kakak Meng bukan orang yang menakut-nakuti orang, dia dengan cepat terbang ke kelompok wanita dan mengingatkan mereka, mendorong mereka, dan dari waktu ke waktu dia akan membantu mereka. Tang Tian terkejut. Qin Yuran tampil jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan pria lain. Tapi dia dengan cepat menaruh perhatiannya pada pertempuran yang akan datang. Dia menggunakan semua waktu untuk pulih, jika bukan karena pertempuran dengan Gunung Tirani Benua Qing yang benar-benar melelahkannya, He Ying tidak akan melarikan diri. Pertempuran berikut akan lebih intens. Agar sekelompok besar orang dapat bergerak, semua bandit kecil yang ingin mengeksploitasi setiap peluang dibuat secara alami. Tetapi mereka tidak bersembunyi lama, karena mereka percaya bahwa He Ying akan segera tiba. Gold Street yang berkembang benar-benar kosong, meninggalkan jalan yang dingin dan suram,
kadang-kadang akan ada beberapa orang dengan niat jahat, tetapi setelah melihat sekelompok besar orang, mereka semua sangat takut mereka berlari. Pertahanan toko-toko sangat kuat, tetapi pemilik sudah melarikan diri, tanpa ada yang tersisa untuk mengendalikan pertahanan. Itu hanya akan membutuhkan 1 hingga 2 jam bagi pencuri untuk menerobos, sehingga menghadapi tentara manapun, pertahanan akan jauh lebih lemah. Mereka bentrok langsung ke toko demi toko. Tiba-tiba, pintu perdagangan Suji Worldwide dibuka, mengungkapkan Sujin, dia segera melambaikan tangan ke Tang Tian, di sini. Setelah melihat Sujin, Tang Tian menjadi gembira dan berlari. Sujin sedikit terbatuk, bagaimana kalian semua bisa menerobos masuk ke toko aku? Suji Worldwide Commerce kami adalah bisnis yang jujur. Kamu dapat menggunakan semuanya di sini, tetapi kamu harus memastikan keamanan anggota toko aku. Perdagangan Suji Worldwide kami tidak terkait dengan pertempuran kamu. Tang Tian kaget, gelombang bukankah tokonya masih bagus? Bahkan tidak ada celah di manapun. Gelombang. Tetua yang nobel bereaksi paling cepat, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, tentu saja. Keluhan kami adalah dengan He Ying, kami hanya akan meminjam toko kamu sementara. Itu tidak ada hubungannya dengan perdagangan internasional Suji. Petik 2. Sujin tertawa, dan kemudian berbicara dengan Tang Tian dengan lembut, kalian datang pada waktu yang tepat, masih ada banyak barang di gudang yang tidak dikirim, ada hal-hal baik di sana. Oh benar, kapal perangmu juga ada di sini. Petik 2. Wajah Tang Tian menjadi gembira, kapal perang. Bagaimana kita bisa dengan santai menyentuh barang-barang pelanggan kita? Sujin mulai bertindak jujur, dan kemudian berkata, semuanya telah dipasang. Dia kemudian melanjutkan, toko di sebelah, keluarga Sun, dan keluarga Rong yang berlawanan semuanya memiliki hal-hal baik di sana. Rak mereka mungkin kosong, tetapi setiap keluarga pasti memiliki gudang, tanpa waktu untuk memindahkan barang-barang mereka, masih ada barang-barang di sana. Cepatlah. Tang Chou memandang ayah, yang dengan gembira berlari keluar. Semua hal buruk adalah kemampuan yang dimiliki unit tengkorak. Ayah sangat gembira, ini adalah pertama kalinya dia bisa mencuri dan menjarah. Tang Chou membawa Xie Yuan ke gudang Suji Worldwide Commerce, mereka ingin memeriksa dan melihat apa yang bisa digunakan. Ketika gudang dibuka, kilau dan kilau gunung demi gunung senjata memukau semua orang. Mereka semua tercengang. Mata Tang Chou tiba-tiba menjadi sangat terang sehingga tidak ada yang bisa memandangnya. Semua senjata bisa mengubah Gold Street menjadi benteng. Tatapan Tang Tian mendarat di kapal perang yang ditempatkan dengan tenang di sudut. Lady Rou minum tehnya dengan tenang. Aku curiga mereka datang dari Heaven's Road. Pria jangkung dan kurus berkata. Lady Rou hanya mendengarkan dan tidak berbicara. Aku ingin kamu memobilisasi semua orang. Ekspresi pria jangkung dan kurus itu berubah dingin, jika mereka benar-benar datang dari Heaven's Road, maka mereka adalah ancaman nyata. Kamu tidak memiliki wewenang. Suara Lady Rou lembut dan menawan, selain itu, kamu hanya menebak-nebak. Pria kurus tinggi itu tak bisa berkata-kata. Tugasku adalah merebut pasir putih, dan menyebabkan kekacauan di wilayah selatan. Lady Rou berkata dengan lembut, bahkan jika mereka datang dari Heaven's Road, apa hubungannya dengan aku? Kamu, pria jangkung dan kurus sangat marah. Kamu terlalu cemas. Lady Rou berbicara dengan santai, wajahnya yang cantik tenang, dia terus menyeruput tehnya, jadi bagaimana jika mereka datang dari Heaven's Road, para prajurit yang menyeberangi sungai ini adalah anak yatim yang kesepian. Wilayah selatan yang dibedakan adalah kekuatan besar, dengan itu di tangan, semua anak yatim yang kesepian hanyalah semut. Yatim piatu kesepian di masa lalu, di mana dia sekarang? Petik 2. Hati lelaki kurus tinggi itu bergetar, dia tahu bahwa dia telah kehilangan percakapan verbal, dia masih kalah dengan wanita itu. Dia menarik napas dalam-dalam, kamu benar. Tapi kamu terhubung dengan He Ying, jika dia kalah, maka kamu juga kalah. Petik 2. Kamu benar tentang itu. Lady Rou terkekeh, dan meletakkan cangkirnya, itu sebabnya orang-orangku sudah pergi. Pria kurus tinggi menghela nafas lega, kamu bisa mengatakan itu sebelumnya. Lady Rou berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya ingin mengingatkan kamu untuk tidak melupakan misi kamu. Keluarga-keluarga itu adalah masalah sesungguhnya. Pria kurus tinggi itu mengangguk, aku tahu beratnya masalah ini. Sudahkah kamu memikirkan apa yang terjadi jika He Ying gagal? Lady Rou tiba-tiba bertanya. Jika He Ying gagal, bagaimana dia bisa gagal? Pria jangkung dan kurus terkejut, wajahnya tidak percaya, meskipun mereka baru saja kalah, tetapi mereka masih memiliki He Ying yang memiliki 3 tentara kelas perak, dan itu sudah merupakan keuntungan mutlak. Gelombang bagaimana kita bisa kalah? Gelombang. Aku bilang kalau. Lady Rou terkekeh, suara tulangnya yang dingin sangat memabukkan, jika dia kalah, maka biarkan bajak laut masuk. Hati lelaki tinggi dan kurus itu bergidik, wajahnya kewalahan karena syok. Jika kita tidak bisa mendapatkan benua pasir putih, maka kita akan membiarkannya menjadi bangkai kapal. Lady Rou terkekeh, dengan berbagai perang, ini sudah cukup. Melihat keindahan di depannya, pria kurus tinggi hanya merasa tubuhnya menjadi dingin. Pergi ke sana dan buat jalan.
Perhatikan untuk tidak menghancurkan penghalang energi, letakkan Honeycomb Sword Cannon di sini, tarik keluar dari gudang dan bangun pertahanan. Perkuat itu. Perkuat lebih jauh. Petik 2. Xie Yuan berjalan ke atas dan ke bawah dan memberi perintah dengan keras, wajahnya tidak panik. Dia tidak panik sama sekali, dia akan bertarung dengan tentara kelas perak, bukankah itu yang selalu dia inginkan? Mungkin ketika bertarung di luar kota, atau mungkin saat memimpin dan memimpin dalam pertempuran, Xie Yuan bukan pertandingan He Ying. Tetapi dalam hal meletakkan dan mengatur pertahanan, ia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Di sekolah, akademisnya telah mendapatkan tempat pertama selama 3 tahun penuh, dan sampai sekarang, semua makalah tesisnya tetap menjadi studi kasus. Dengan sumber daya dan tenaga yang berlimpah, medan yang rumit, ia memiliki kondisi yang sempurna. Gelombang ayo aku. Gelombang. Niat pertempuran di hati Xie Yuan melonjak, dia berlari kemana-mana, tidak tahu apa itu kelelahan, berteriak dan berteriak. Tang Chou tidak mengganggunya, pengaturan dan formasi Xie Yuan relatif luar biasa dan ketat. Ada beberapa tempat yang tidak dia mengerti, di mana kemungkinan besar perbedaan dalam sistem. Apa yang membuatnya merasa lebih terpuji adalah bahwa Xie Yuan tidak menunjukkan rasa takut di hadapan pertempuran besar, tetapi malah lebih bertekad, itu sangat sulit untuk menemukan kualitas, dan juga salah satu yang paling penting. Itu berarti bahwa Xie Yuan memiliki kualitas untuk menjadi seorang jenderal terkenal. Perang tidak dapat dibalikkan, dan ada banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan, dan para jenderal pemberani yang memimpin pasukan mereka lebih mungkin mendapatkan keberuntungan dan rahmat yang baik dari yang lain. Dan para pemimpin yang memiliki moral besar selama pertempuran, juga bisa menginspirasi orang lain, menyebabkan mereka menjadi lebih tajam, lebih bertekad dan lebih berani. Kualitas seperti itu bukan yang bisa diperoleh dari latihan, dan tidak memiliki relevansi dengan budidaya diri atau taktik perang. Pemimpin seperti itu akan dihormati, dipercaya, dan lebih dapat diandalkan. Dalam tes terakhir, Xie Yuan telah menunjukkan kualitas seperti itu, tetapi lebih dari kegigihannya. Untuk memiliki kegigihan dan keberanian, dan bahkan memiliki prestasi luar biasa, masa depannya cerah. Tang Chou tidak ikut campur, bakat dan kualitas Xie Yuan luar biasa, tetapi jika dia benar-benar ingin mencapai tingkat seorang jenderal terkenal, dia membutuhkan lebih banyak pemolesan dalam pertempuran nyata. Dan pertempuran yang akan datang tidak diragukan lagi akan menjadi tempat yang sangat baik untuk memoles dirinya sendiri. Orang-orang yang harus dipandu oleh Tang Chou adalah unit tengkorak, mereka telah mengumpulkan sejumlah besar persediaan. Persediaan akan bertahan setidaknya selama 2 minggu. Tapi bagi ayah dan yang lainnya, pertempuran yang akan datang adalah tanah asing. Hanya tentara asli yang akan terlibat dalam pelatihan terkait formasi pertahanan. Tapi Tang Chou tidak melihatnya seperti itu. Unit tengkorak lebih mahir dalam koordinasi skala kecil, setelah memasuki pertempuran, itu akan menjadi sangat cepat. Pada saat itu, kekuatan unit tengkorak akan ditampilkan. Tiba-tiba, suara pertempuran yang intens bisa terdengar dari salah satu toko. Tatapan Tang Chou menjadi dingin, gelombang penyusup. Gelombang. Dia dengan cepat menemukan musuh, beberapa sosok hitam yang sangat cepat menghasilkan bayangan, seperti hantu, sedang menyusup ke formasi. Karena jarak mereka terlalu dekat, tentara Swift Army tidak tahu harus berbuat apa, semua sosok hitam sangat kuat, dan beberapa tentara sudah jatuh. Gelombang ahli. Gelombang. Gelombang apakah mereka akhirnya ada di sini? Tang Tian saat ini sedang belajar tentang kapal perang, ia mengagumi kapal perang itu, dan anggota unit tengkorak yang paling mahir dalam mengendalikan kapal perang ditarik olehnya. Dengan Tang Chou di sekitarnya, ia sepenuhnya terbebas dari kekhawatiran untuk pertahanan, karena Tang Tian buta dalam perang pasukan besar-besaran. Seorang wanita bergegas dengan cemas, dengan ekspresi khawatir, Tuan Meng, Nona Yuran sedang tidak enak badan, bisakah kamu melihatnya? Gelombang Qin Yuran sedang tidak enak badan. Gelombang. Tang Tian kaget, lalu berdiri, baiklah. Tang Tian mengikuti wanita itu, tiba-tiba, rasa bahaya tiba-tiba muncul. Sensasi berbahaya ini sangat tiba-tiba, tanpa pertanda, dan tampaknya berkedip-kedip, tetapi Tang Tian telah melalui 100 pertempuran, dan dia mempercayai intuisinya sendiri lebih dari apapun. Pada saat itu, dia diam-diam menjadi berhati-hati. Tuan Meng, tolong ikuti aku. Wanita yang ada di depan tiba-tiba berpose, dia berbalik dan tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak jelas. Mata Tang Tian terpesona, dalam bayangan yang memudar, jari ramping bergerak sedikit, memunculkan lingkaran cahaya putih, sangat pingsan tanpa sedikit pun tandaki. Perasaan bahaya yang tampaknya berkedip tiba-tiba naik secara maksimal, menyebabkan rambut di tubuh Tang Tian ereksi, jari ramping dan putih itu, mengumpulkan energi destruktif. Tanpa berpikir, Tang Tian melepaskan tinju kanannya, Null Flames bersiul bersama itu. Ci. Tidak ada ledakan hebat, Tang Tian hanya merasakan tinjunya kesakitan, jari itu dengan mudah menembus Null Flames, menyebabkan tinju Tang Tian berdarah. Tang Tian kaget, sejak dia mempelajari Null Flames, sepertinya hampir tak terkalahkan. Karakteristiknya untuk menghancurkan energi, memungkinkan Null Flames menjadi teknik pembunuhan terkuat Tang Tian.
Dalam kepanikan, kaki kiri Tang Tian tiba-tiba menendang tanah, meminjam momentum, tubuhnya mundur. Siapa yang tahu bahwa lawannya bahkan lebih cepat darinya, pemandangan di depannya menyilaukan lagi, sebuah jari tiba-tiba muncul dengan cepat di depannya. Gelombang sialan. Gelombang. Ki yang menakutkan menghantam ke ruang di antara alis Tang Tian, menyebabkan dia mengerang. Tubuhnya berubah dengan cara yang aneh, dia tiba-tiba berkontraksi sendiri, dan seperti lilitan adonan goreng, kaki kanannya melesat seperti pisau. Ketika hidupnya dalam bahaya, Tang Tian tidak memiliki kekuatan apapun, dan menggunakan semua kekuatannya di kakinya. Lawan bisa melihat bahwa itu kuat, dan tidak berani menentangnya. Tubuh lawan berkedip, dan sebuah jari menghantam kaki Tang Tian. Bang! Keduanya terlempar ke arah yang berlawanan. Kaki Tang Tian berlubang dengan darah. Dia tidak menyadari hal itu, dan menatap lawan, dan berkata, yang terhormat benua bela diri. Mata yang bagus. Wanita itu terkejut, untuk bisa mengenali bahwa aku berasal dari benua bela diri terhormat, tampaknya latar belakang Tuan Meng Nan tidak begitu sederhana. Tang Tian tidak pernah berharap bahwa bahkan sebelum dia pergi untuk menemukan benua bela diri yang terhormat, mereka akan menemukannya terlebih dahulu. Wanita di depannya sangat kuat, dan jari aneh adalah teknik rohnya, dan Tang Tian merasakan ki yang sudah dikenal yang milik kuil terhormat marsial. Tetapi kekuatannya jauh melebihi teknik roh kuil. Salah satunya bercampur dengan para wanita. Kamu adalah pria Lady Row. Tang Tian tiba-tiba mengerti. Rumor mengatakan bahwa Tuan Meng Nan naif dan bodoh, tetapi tampaknya rumor itu tidak dapat dipercaya. Kata wanita itu. Hati Tang Tian jatuh, Lady Row telah mengatur orang-orang untuk disimpan di dalam Moon Manor, dan telah merencanakannya sebelumnya, wanita di depannya itu kuat, dan merupakan lawan terkuat yang telah bertemu Tang Tian sejak memasuki Galaksi Suci, dan bahkan lebih kuat dari Qiao Yian. Dia tidak tahu bahwa wanita itu bahkan lebih terkejut daripada dia. Xie Fei adalah salah satu kartu truf divisi bayangan marsial benua yang terhormat, dan hanya karena misi itu sangat penting bagi Lady Row, Xie Fei dikirim. Ketika ada cahaya, akan ada bayangan, dan divisi bayangan adalah divisi terkuat dari benua bela diri terhormat, para anggota biasanya dikirim keluar untuk pembunuhan profesional. Dan memiliki wanita di antara mereka, membuat mereka semakin tidak jelas. Jika bukan karena kegagalan He Ying, apakah misinya sukses atau gagal, Xie Fei bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Xie Fei benar-benar kewalahan dengan shock, serangannya yang sebenarnya telah gagal. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Tentara marsial kontinen yang terhormat tidak perlu pasukan terkuat, tetapi pengembangan mereka dalam sistem mereka jauh melampaui benua lain. Yang terhormat benua bela diri adalah satu-satunya tempat yang memiliki teknik roh, dan memiliki sistem pelatihan yang sama sekali berbeda, kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang lain. Xie Fei percaya bahwa semua seniman bela diri yang kuat di divisi bayangan lebih kuat daripada gabungan semua seniman bela diri yang kuat di benua lain. Lady Row telah mengatur dia untuk bergaul dengan wanita-wanita itu, tetapi dia agak tidak menyetujuinya. Baginya, He Ying tidak punya alasan untuk gagal, dan pengaturan Lady Row tidak diperlukan. Tapi dia masih menurut. Mereka semua kurang lebih mengenalnya, pencaplokan benua bela diri terhormat dari benua lain di wilayah barat, sebagian besar dari mereka adalah karena divisi bayangan. Ketika He Ying muncul di luar Moon Manor, dia pikir itu sudah berakhir. Tetapi siapa yang tahu bahwa Meng Nan akan tiba-tiba muncul, dan hampir merenggut nyawa He Ying. Tapi yang benar-benar mengguncangnya adalah robot dan pembunuhan akurat unit Skull. Adegan itulah yang membuatnya kewalahan. Dibandingkan dengan berbagai keberhasilan divisi bayangan, tentara bela diri yang terhormat masih perlu membuktikan diri. Xie Fei berada di peringkat 23 di divisi Shadow, dan tidak pernah gagal dalam misinya. Ketika Xie Fei menerima perintah untuk membunuh Meng Nan, dia tidak ragu sama sekali. Dari apa yang dilihatnya, Meng Nan memiliki potensi untuk menjadi musuh benua bela diri yang terhormat. Dia melakukan banyak persiapan untuk misinya, dan tidak meremehkan targetnya. Langit awan api di perjamuan telah meninggalkan kesan mendalam padanya, jadi dia memilih untuk bertarung dalam pertempuran tertutup, jadi dia tidak akan melepaskan awan api. Baginya, itu seharusnya serangan menyelinap yang sempurna. Dia tidak menahan sama sekali, tetapi dia hanya berhasil menyebabkan luka ringan pada dirinya. Dia memiliki banyak pengalaman pertempuran juga, dan tahu bahwa meskipun luka pada dirinya tampak mengerikan, tetapi sebenarnya, itu tidak banyak. Gelombang dan api abu-abu barusan, itu aneh. Gelombang. Suara perkelahian muncul dari atas mereka. Pasukan elit Tuan Meng semuanya dibantai. Xie Fei tertawa, aku tidak datang sendirian. Hati Tang Tian tegang, tetapi pada saat yang sama, sosok Xie Fei menghilang. Secerca aura cahaya, seperti bintang yang menyala di langit, tiba-tiba muncul. Tang Tian tiba-tiba tertawa, idiot. Dia tidak menghindar sama sekali, dan menyambut jari cahaya, dengan keras menghancurkan tinjunya ke dalamnya. Tinju demi tinju. Gambar kepalan abu-abu muncul seperti hujan, menghantam jari cahaya. Xie Fei tidak berpikir bahwa Tang Tian akan benar-benar memilih untuk berbentrokan tanpa memperhatikan nyawanya sendiri, dan tidak pada waktunya untuk bereaksi.
Tang Tian sudah melepaskan beberapa kepalan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur, jika seseorang mundur selama bentrokan, mereka akan lebih berbahaya. Bertemu muka, hanya orang pemberani yang akan menang. Dia menggunakan semua energi di tubuhnya, jari ramping meletus dalam semburan cahaya lain. Ci. Darah memuntahkan seluruh, Tang Tian tidak merasakan apa-apa, dan dengan gila menabrak jari CFA. Tubuh CFA bergidik, energi membeku di ujung jarinya yang tajam, tidak bisa tahan lagi dan meletus, dia meludahkan mulut penuh darah dan terlempar keluar. Tang Tian terengah-engah, tinjunya basah oleh darah, dagingnya terlihat dan diratakan, darah mengalir ke tanah. Api abu-abu yang menyelubungi tinjunya, jauh lebih redup, wajahnya menyeramkan, aura jari CFA telah memasuki tubuhnya dan menghancurkan tubuhnya. Tapi, CFA tidak lebih baik. Kemampuan destruktif dari Null Flames. Tang Tian mencibir, tampak sangat haus darah. Meskipun dia sedikit lebih terluka, tapi kepercayaan dirinya melambung tinggi. Kesalahan terbesar lawan adalah memilih untuk bertarung di jarak dekat. Sejak zaman kuno, intuisi selalu menjadi kekuatan paling misterius dari semuanya. Sebagai contoh, seorang veteran akan selalu dapat merasakan bahaya, misalnya ketika sesuatu akan terjadi, manusia akan selalu memiliki perasaan buruk di hati mereka. Kekuatan misterius namun kuat ini selalu menjadi target yang dikejar manusia. Banyak orang terhormat di masa lalu telah menghabiskan darah, keringat, dan air mata seumur hidup mereka, berharap untuk mengorek misteri ini, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang sepenuhnya memahami kekuatan ini. CFA merasa sangat buruk. Kekuatan tertutup Meng Nan mengejutkannya. Dia awalnya berpikir bahwa Meng Nan tidak mahir dalam bertarung di tempat tertutup, tetapi siapa yang tahu bahwa pertempuran di tempat tertutup Meng Nan juga sama sengitnya. Serangannya kuat dan cepat, langsung dan efisien tanpa ragu, penuh dengan agresi, penuh dengan intimidasi. Jika bukan karena dia secara pribadi menyaksikan awan api yang menakutkan, CFA akan berpikir bahwa dia bertarung dengan ahli pertempuran jarak dekat. Tapi, CFA masih memiliki kepercayaan pada kemampuannya sendiri, keahliannya adalah pembunuhan jarak dekat. Dia tidak seperti orang-orang yang suka berbaring dalam penyergapan, menggunakan teknik roh jarak jauh, dia menikmati menjadi dekat dengan targetnya dalam penyamaran untuk menjatuhkan mereka, sehingga gulat adalah apa yang paling dia kuasai. Close Quarter Science yang paling luar biasa adalah sifatnya secepat kilat, dan berbeda dari para santa yang berperang jarak jauh, Close Quarter Science dapat mencapai kecepatan astronomi di area kecil. Mereka sulit ditangkap dengan mata telanjang, dan ada beberapa ahli yang sangat cepat sehingga bahkan undulasi energi tidak dapat menangkap mereka. Bukan hanya itu, mereka bisa melepaskan teknik dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk pertandingan, mereka bisa menyelesaikan lebih dari 10 serangan. Sementara untuk para santa jarak jauh, mereka bahkan tidak akan selesai mempersiapkan teknik roh mereka. Selama para orang suci jarak jauh dipaksa untuk bertarung dalam jarak dekat, hasilnya biasanya akan menyedihkan. Ini juga rencana CFA, Meng Nan telah menunjukkan kemampuan bertarungnya yang kuat, dan itu adalah pertempuran jarak jauh. Ada beberapa orang suci yang akan berbaring di antara pertarungan jarak jauh dan jarak dekat, seperti pemain pedang, tetapi tidak pernah ada orang yang bisa menunjukkan kecakapan dalam keduanya. Meskipun sepertinya Meng Nan memiliki beberapa triknya sendiri dengan pertarungan jarak dekat, tetapi CFA dengan kuat percaya bahwa selama tekanan padanya cukup besar, dia akan mengungkapkan kekurangannya. Energi manusia juga memiliki batasan. Keduanya memunculkan dua jalan afterimages, saling berhubungan satu sama lain. Tinju Tang Tian dengan keras menabrak perisai energi, bang, perisai energi hancur berkeping-keping, dan aura yang hancur terbang di mana-mana, ketika tiga aura jari tiba-tiba keluar dari balik aura yang hancur. Tang Tian tampaknya telah merasakannya, dan ketika aura tiga jari melewati, dia menggunakan momentumnya dan menendang dengan kaki kanannya, menabrak CFA. CFA tidak panik sama sekali, dia menarik tangannya, dan membentuk penghalang energi lain dan memblokir. Di bawah kaki Tang Tian, perisai energi hancur, tetapi pada saat itu, CFA menghilang. CFA telah menyelinap di belakang Tang Tian, tetapi sebelum dia bisa menyerang, pisau transparan yang terbuat dari kekosongan tiba-tiba muncul dalam visinya bersama dengan bayangan tangan Tang Tian. Pupil matanya mengerut, dia memutar pinggangnya di udara, dan kepalanya menghindar ke samping. Sesi. Udara tajam menyapu pipinya membentuk luka tajam yang membuatnya merasa sakit. Sangat cepat. Xie Lei berada dalam situasi yang sulit, gerakan Meng Nan hanya sedikit lebih cepat darinya, dan sekali lagi dia menebak lokasinya, menyebabkannya hampir mati. Dia mulai meragukan penilaiannya sendiri. Lawannya jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan, Meng Nan tampaknya bisa menyerang posisi bahkan sebelum dia tiba di sana, dan dia nyaris tidak sempat menghindar. Teknik rohnya yang kuat sepertinya tidak memengaruhinya, dan ada beberapa kali ketika dia mengira dia telah memukulnya, tetapi untuk menyadari bahwa itu adalah bayangannya, dia sebenarnya bisa mengelak dalam situasi yang keterlaluan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu musuh yang bisa dengan cepat membuat penilaian begitu cepat, cocok dengan efisiensinya, tidak ada gerakan yang tertunda, dan kekuatannya yang terluka juga memadai.
Gelombang, bisakah penilaian aku sendiri tentang dia benar-benar salah? Gelombang. Setelah bertukar 10 pukulan, si Eren akhirnya mengakui bahwa penilaiannya salah. Meng Nan jelas-jelas ahli dalam pertempuran jarak dekat, dan setelah kecanggungan awal, dia perlahan mulai melihat Dao Meng Nan. Teknik pertempuran jarak dekat Meng Nan sangat aneh, selain dari api abu-abu yang aneh, tidak ada sedikit gelombang energi, serangannya murni mengandalkan kekuatan otot dan tubuhnya. Aneh, jantung si Fei melonjak, dia telah menemukan kelemahannya. Menyerang dari kejauhan. Dia tiba-tiba meningkatkan jarak di antara mereka, sekitar 21 meter. Jarak ini tidak dekat atau jauh, tetapi cukup bagi para ahli tempur jarak dekat untuk tidak dapat efektif. Dan teknik rohnya masih bisa menyerangnya. Seperti yang diharapkan, setelah menarik jarak, dia segera merasakan tekanan berkurang. Cahaya menyelimuti 10 jarinya, dengan ringan menaburkan cahaya, dia membentuk jari-jari aura yang bernomor seperti tetesan hujan, mengelilingi Tang Tian. Menghadapi aura jari yang tak terhitung jumlahnya, kulit Tang Tian menjadi serius, semua aura jari mengeluarkan suara bersiul lembut, tetapi siapapun yang memandang rendah mereka pasti akan mati secara tragis. Tingkat penyatuan aura jari jauh lebih tinggi dari teknik roh Heaven Rod. Energi dalam orang-orang kudus galaksi suci jauh melebihi orang-orang kudus jalan surga. Xie Fei adalah Saint Silvergrade, dan Saint Silvergrade yang telah tercerahkan tentang transmutasi energi, seorang Saint perak yang ahli dalam teknik roh. Teknik roh yang mengkonsumsi sejumlah besar energi dengan mudah dilepaskan di tangannya, melemparkannya seolah-olah gratis, dan tekniknya bahkan lebih kuat dari Heaven's Rod. Tapi, Tang Tian tidak memiliki niat untuk mundur, dengan 2 resimen api di matanya yang terus menyala. Jika kita harus mengatakan bahwa Tang Tian membuat Xie Fei terkejut, maka Xie Fei membuat Tang Tian bersemangat. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Gong Chen seperti bayi dibandingkan dengannya. Galaksi Saint Suci dikuasai oleh tentara, dan dalam hal budidaya individu, mereka jauh kurang dibandingkan dengan Heaven's Rod. Pelatihan Heaven Rod tidak diragukan lagi lebih efektif, tetapi orang-orang suci dari benua bela diri terhormat yang memiliki energi suci-suci galaksi dan teknik roh jalan surga, jelas merupakan orang-orang suci terkuat. Bahkan Tang Tian harus mengakui bahwa itu adalah pertandingan yang paling sempurna. Tapi, jadi apa? Mereka yang terhormat benua bela diri, musuh bebuyutannya. Musuh bebuyutan seluruh jalan surga. Dia harus menang, dia harus mengalahkan musuh-musuhnya, karena dia tidak punya cara lain lagi. Membunuh. Tang Tian meraung, dan bergegas menuju aura jari. Xie Fei tertegun, gelombang apakah dia mencoba mati? Gelombang. Tapi dia adalah seniman bela diri yang berpengalaman, karena dia memutuskan bahwa Tang Tian telah membuat kesalahan, itu benar, baginya, musuh akhirnya membuat kesalahan. Pada saat seperti itu, hal terpenting adalah mengambil peluang. Suara jernih keluar, seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus dengan api putih samar, itu adalah energi di tubuhnya yang melalui transmutasi energi. Tangannya yang lentur diselimuti oleh api putih samar, memuntahkan api putih samar yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar dan membentuk aura jari, yang mengandung sedikit tanda api putih. Menyambut aura jari yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung niat membunuh yang kuat, Tang Tian, yang intuisinya sangat tajam, bisa merasakan bahwa mereka setajam pisau, dan ditusuk dan dipotong oleh mereka. Gelombang tapi, bagaimana aku bisa mundur? Bagaimana aku bisa lari? Gelombang. Gelombang, kami melewati lautan biru dengan susah payah, dan akhirnya aku sampai di sini, dan akhirnya menemukanmu. Gelombang. Gelombang, tekad anak muda ini, sumpah anak muda ini, tidak pernah bergoyang. Gelombang, karena kamu ditakdirkan untuk menjadi musuh anak muda ini, maka kamu semua ditakdirkan untuk dikalahkan oleh anak muda ini. Gelombang. Gelombang, ayo, tunjukkan padaku apa yang kamu dapatkan. Gelombang. Gelombang, ayo, mari kita bertarung dengan sepenuh hati. Gelombang. Tak terhitung gambar muncul di benak Tang Tian, semua gambar tentang ahli perempat tutup yang telah dia lihat sebelumnya. Kekuatan pribadinya telah lama melampaui mereka semua, tetapi ketika gambar mereka muncul, semua serangan mereka tampaknya memicu niat bertarungnya. Maju tanpa memperlambat sedikit pun, tetapi alih-alih menambah kecepatannya, pada saat yang sama, tangannya yang ditutupi dengan api abu-abu, dengan frekuensi yang tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang, dia dengan gila melepaskan tangannya tanpa menahan diri. Teknik bela diri mendasar yang kasar dan sederhana, selain cepat, hanya bisa lebih cepat. Tujuannya adalah aura jari yang sangat berbahaya. Xie Fei tidak bisa mempercayai matanya sendiri, gelombang apakah dia sudah gila? Gelombang, dia awalnya berpikir bahwa Meng Nan akan menggunakan penilaiannya yang luar biasa untuk menghindari aura jari, tetapi siapa yang tahu bahwa dia bahkan tidak memiliki niat untuk menghindar, tetapi alih-alih menggunakan metode yang paling langsung. Menerobos masuk dari depan. Di bawah bahaya yang kuat itu, perhatian Tang Tian sepenuhnya ditempatkan di depannya, intuisinya naik ke tingkat yang menakutkan. Dunia di depannya tampak tiba-tiba melambat. Setiap otot di tubuhnya, setiap tendon, jelas baginya, dia bisa mengendalikan mereka dengan kemauan.
Dia bisa dengan jelas melihat lintasan aura cahaya, dan bisa dengan jelas melihat api putih yang ada di dalamnya. Telapak tangannya yang tertutup Inul Flames menghantam salah satu aura jari. Aura jari hancur seketika. Tapi, setelah itu, aura jari lainnya menyentuh tulang rusuk kiri Tang Tian. Tinju kiri Tang Tian hancur, akurat menghancurkan aura jari, bang, itu hancur. Meminjam kekuatan itu, Tang Tian melanjutkan. Bang bang bang. Tangan Tang Tian bergerak sangat cepat tanpa menahan diri, meminjam kekuatan dari ledakan, ia terus menyesuaikan diri. Melihat dari satu sisi, Tang Tian tampak bergerak maju di dalam aura jari dengan menyikat sisi mereka. Taida. TN, ini adalah semacam kungfu yang digunakan seperti Wing Chun, untuk menyikat dan memukul serangan musuh dari samping, menghindari aliran benturan dan memukul dari sisinya, perhatikan Ip Man dan kamu akan mengerti. Dalam gambar di benaknya, ahli Close Quarters Combat menggunakan teknik Taida melawan lawannya untuk memperpendek jarak di antara mereka, itu sangat tirani. Tang Tian melepaskan intuisinya yang sangat kuat secara maksimal. Aura jari dan Null Flames menyentuh satu sama lain, tetapi tidak menghentikan Tang Tian. Tang Tian tampaknya tidak tersentuh, tubuhnya terbang maju seperti panah. Gelombang tidak bagus sama sekali. Gelombang. Xie Fei terkejut, dia kemudian memperhatikan bahwa gerakan Tang Tian tidak acak dan berdasarkan keberuntungan, tangannya kadang-kadang adalah tinju yang hancur, kadang-kadang telapak tangan yang menamparkan. Setiap gerakan sangat cepat. Serangan Tang Tian sangat akurat, dalam sekejap mata, dia bisa menyerang aura jari dengan akurat. Yang mengejutkan Xie Fei lebih jauh adalah bahwa dia sebenarnya meminjam kekuatan kecil yang dibawa dari ledakan dari aura jari. Gelombang bahkan untuk bisa menggunakan kekuatan kecil, siapa dia? Gelombang. Ini adalah pertama kalinya Xie Fei merasa kaget, Meng Nan melepaskan aura yang menyerupai pisau tajam, menusuk hatinya. Dicocokkan dengan cara bertarungnya yang tidak masuk akal dan brutal, dia akhirnya berhasil menembus keadaan pikiran tenang Xie Fei, itu adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya. Tapi dia masih kartu truf dari divisi bayangan, metodenya tidak alami, dia menetapkan tekadnya, setelah panik pendek itu, dia tahu bahwa dia berada di persimpangan hidup dan mati, dan jika dia ragu-ragu, dia akan mati. Menghadapi ancaman kematian, itu juga memungkinkan potensinya untuk sepenuhnya terungkap, semua pikiran rumit dan keraguan terlempar ke bagian belakang pikirannya. 10 jari di tangannya menyala dengan aura cahaya yang kuat, dan jari-jarinya menghilang. Bang! Aura jari yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan badai cahaya putih. Ketika jari-jari Xie Fei tiba-tiba menyala, Tang Tian sudah merasakan bahaya. Dan saat badai putih cahaya meletus, wajah Tang Tian berubah. Intuisinya yang menakjubkan memungkinkannya untuk merasakan bahwa badai cahaya begitu kental sehingga jauh melebihi frekuensi serangannya. Itu juga berarti bahwa teknik bela diri dasar Tang Tian tidak cukup cepat. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian menemukan sesuatu yang bahkan teknik bela diri dasarnya tidak bisa cukup cepat untuk mencocokkan. Ketika Tang Tian menyadari hal itu, dia tiba-tiba mengubah postur tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Dari semua teknik bela diri yang dilatih Tang Tian, teknik bela diri dasarnya adalah yang tercepat. Meskipun dia tahu banyak teknik bela diri yang dapat ditambahkan ke dalam repertoarnya, yang meningkatkan kecepatan di mana dia melepaskan teknik, tetapi untuk Tang Tian, dia merasa bahwa itu berlebihan. Tang Tian telah melatih teknik bela diri fundamentalnya ke tingkat yang sangat mendalam, dapat dikatakan bahwa pada kedalaman belum pernah terjadi sebelumnya bahwa tidak ada orang lain yang akan mencapai karena waktu yang diinvestasikan di dalamnya. Teknik bela diri mendasar tidak memiliki variasi, dan membutuhkan kekuatan sejati yang hampir dapat diabaikan untuk menghasilkan kekuatan yang lemah, dan hampir tidak berguna dalam pertempuran. Tapi itu karena tidak ada variasi, tidak ada penggunaan true power yang membuatnya sangat kuat. Frekuensi serangan Tang Tian sangat cepat, dan bahkan Ling Su memucat dibandingkan dengan dia. Dalam pertempuran, Tang Tian telah menghadapi segala macam situasi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa frekuensi serangannya tidak cukup tinggi. Kejutan yang dihadapi Tang Tian sangat besar. Orang suci manapun, untuk menemukan bahwa titik terkuat mereka dilanggar oleh lawan, serangan itu tidak diragukan lagi sangat merusak. Bahkan untuk Tang Tian, yang adalah orang yang sangat gigih, juga mengungkapkan benang keputusasaan pada saat itu. Apa yang harus aku lakukan? Aura jari yang kental seperti hujan membanjiri penglihatannya, jumlahnya terlalu banyak, dan kental sehingga dia tidak punya tempat untuk menghindar. Ci. Pada saat itu, waktu tampaknya melambat lebih jauh, hampir berhenti. Aura jari memasuki dinding, tanah dan kapal perang di belakangnya, dengan mudah memotong mereka seperti mengiris tahu, meninggalkan lubang yang tak terhitung jumlahnya, membuat tempat itu terlihat seperti sarang lebah. Bahkan kapal perang dengan pertahanannya yang kuat, di depan aura jari, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memblokirnya, papan-papan itu dikirim terbang, geladak penuh dengan lubang. Dan aura jari yang menembus tanah meninggalkan lubang yang sangat dalam. Di dalam cahaya, sosok Tang Tian melayang seperti daun layu, tak berdaya dan lemah.
Seluruh tubuh Xie Fei ditutupi oleh lapisan cahaya putih redup, dinginnya tampaknya diberikan oleh para dewa. Matanya tidak mengungkapkan emosi, acuh tak acuh dan tajam, memberikan segalanya, dia tampaknya telah memasuki dunia baru. Aura jari berangsur-angsur semakin dekat, Tang Tian yang berada dalam kondisi pikiran yang aneh, sangat jelas tentang situasinya, dan dengan sinar ketujuh aura jari, ia tidak bisa lagi mengejar kecepatannya, dan dipukul. Tang Tian terguncang secara paksa, karena alasan tertentu, kemarahan naik dari dadanya. Gelombang, mungkinkah aku telah menghabiskan begitu banyak upaya, dan telah melewati begitu banyak bahaya, untuk berakhir dan jatuh di sini? Gelombang. Gelombang tidak. Gelombang. Gelombang, aku berkata aku tidak akan pernah menyerah, aku berkata aku akan berjuang sampai akhir, aku berkata aku tidak akan pernah menyerah sedikit pun harapan, tidak, bahkan jika aku tidak punya harapan. Aku bilang aku akan sampai di sana. Bahkan jika aku dikalahkan hitam dan biru, bahkan jika aku tidak bisa disembuhkan, bahkan jika aku berjuang di pintu kematian, bahkan jika aku harus merangkak, bahkan jika aku harus mati. Gelombang. Gelombang, aku hanya bisa mati di titik akhir. Gelombang. Tiba-tiba, darah di tubuhnya tampak mendidih seperti lava, sensasi terbakar yang hebat menyebabkan setiap sudut tubuhnya terbakar, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar di dalam dirinya, sesuatu yang sedang berjuang untuk dimuntahkan, rasanya seperti ada sesuatu yang meraung dalam amarah, secara sembrono menunjukkan tekadnya, kebanggaannya. Gelombang, aku bisa lebih cepat dari ini. Gelombang. Gelombang, aku pasti bisa. Gelombang. Api iman menyala dan marah seperti baja tubuh Tang Tian, dia seperti orang logam melompat keluar dari kompor, seluruh tubuhnya memerah, dia menyerang dengan gila tanpa menahan, tanpa keinginan untuk mundur, teknik bela diri dasar dicampur dengan kekuatan tekadnya yang terbakar tersulut dan meledak di langit. Setelah berlatih teknik-teknik bela diri mendasar berkali-kali, dia sangat akrab dengan setiap gerakan yang dia tidak bisa mengenalnya lagi, mereka telah menjadi naluri. Gelombang, tidak cukup. Ini belum cukup. Pasti ada cara untuk menjadi lebih cepat. Gelombang. Gelombang, pasti ada cara. Gelombang. Tang Tian seperti ikan di ambang tercekik, dengan panik berusaha menemukan harapan dan cara untuk hidup. Gelombang, pasti ada jalan. Gelombang. Dia menjerit dalam benaknya, menjerit keras, berteriak pada dirinya sendiri dalam histeria. Semua indranya, semua intuisinya, semua kesadarannya, semua emosinya, semuanya berada dalam teknik bela diri mendasar di tangannya. Setiap detail, setiap variasi, sangat jelas, belum pernah terjadi sebelumnya, diperbesar. Rasa keakraban setelah pelatihan begitu lama seperti balok es tebal yang perlahan-lahan mencair, semua detail asing dan asing mulai muncul. Tapi, tidak ada cukup waktu. Papa. Setelah memecah aura jari ke-9, Tang Tian akhirnya dipukul oleh satu, darah menyembur kemana-mana, dan ada lubang baru di pahanya. Xie Fei menghela nafas lega, lawannya akhirnya terluka, dan hampir mati. Tapi ketika tatapannya mendarat di wajah Tang Tian, dia tertegun, gelombang hahe. Sebenarnya tersenyum. Gelombang. Tang Tian menghasilkan tawa. Sinar ke-9 aura jari, dibandingkan dengan sinar ke-7 yang sebelumnya dipertahankan, itu adalah tambahan 2, ia telah menghancurkan 2 aura jari tambahan, yang memberinya sinar harapan, harapan kemenangan. Perhatiannya tertuju pada tangannya, pada teknik bela diri dasarnya, dan sama sekali mengabaikan langit yang dipenuhi aura jari. Dia terus menghancurkan 3 sinar jari aura, dan melihat bahwa dia tidak dapat mengelak yang keempat, dia mengabaikannya, dan membiarkannya menembus tubuhnya. Dadanya menusuk, dan meninggalkan lubang yang dalam. Tang Tian bahkan tidak mengerang, ia terus mengekspos gigi putihnya yang murni, cedera telah memberinya waktu untuk menang. Bang bang bang. Suara ledakan terus-menerus datang dari aura jari yang hancur, bercampur dengan suara yang ditusuk oleh jari aura, dan pemandangan yang dipenuhi dengan lampu aura yang hancur dan tetesan darah yang melayang. Wajah anak muda itu begitu fokus sehingga ia menyerupai patung. Gelombang, bahkan jika aku mati, aku harus mati di tujuan akhir aku. Gelombang. Tang Tian gigih, jauh melebihi apa yang dibayangkan Xie Fei, dia sudah diserang oleh 12 aura jari, meskipun itu tidak fatal, tetapi darah terus mengalir, membuatnya menjadi orang yang benar-benar berdarah. Gelombang, sungguh pria yang tangguh. Gelombang. Pikiran Xie Fei dipenuhi dengan rasa hormat, tapi dia dengan cepat menjadi tenang, lawannya terluka parah, dan jelas dihabiskan. Gelombang, waktunya untuk mengakhiri, kamu adalah prajurit pemberani, aku akan menggunakan cara lain untuk mengakhiri ini. Gelombang. Seluruh tubuh Xie Fei yang menyala mengalir dengan cahaya seperti air pasang, mengalir ke telapak tangannya. Ekspresinya menjadi parah, dia secara bertahap mengangkat kedua telapak tangan, dan di antara keduanya, bola cahaya hangat terbentuk di atas kepalanya. Ringan, lenyapkan semua. Dia bergumam dengan lembut, dan suara guntur menggelegar, semua energi di sekitarnya tiba-tiba melompat. Sinar cahaya yang sangat halus keluar dari bola cahaya, dan sinar ukuran jarum muncul di dahi Tang Tian. Tang Tian dikunci. Pertempuran di tanah sama-sama intens.
Satu demi satu sosok berjubah hitam berkeliaran di dalam struktur, mereka sangat cepat dalam gerakan mereka, seperti roh di malam hari, mengambil kehidupan demi kehidupan. CFA tidak berbohong, tugasnya adalah untuk membunuh Meng Nan, sedangkan para pembunuh elit dimaksudkan untuk mengganggu dan menciptakan kekacauan, dan tidak memberi Tang Chou kesempatan untuk mengatur formasi pertahanan. Di depan para elit sejati, tentara Swift Army sama sekali tidak berdaya, dan dalam waktu singkat 10 detik, mereka telah kehilangan lebih dari 20 orang. Tang Chou mendengus keras dan tanpa ekspresi, tentara Swift, jangan terlibat dengan musuh, unit tengkorak, giliran kamu. Perintah Tang Chou segera dieksekusi, Swift Army dengan cepat membubarkan diri dari formasi, sementara Skull Unit bergegas maju. Taktik nomor 7. Pesanan dingin Tang Chou menggema di malam hari. Unit tengkorak hancur seperti salju, dan dengan cepat membentuk kelompok 7, mereka seperti banyak ular kecil, mendekati para pembunuh elit dari segala arah. Itu adalah metode tentara yang paling umum untuk disewa yang ditemui para ahli. 7 ke grup, meskipun kemampuan bertarung mereka tidak kuat, mereka mampu memastikan bahwa mereka tidak mudah dibunuh, dan mobilitas mereka meningkat pesat. Tapi lawannya adalah para elit marsial kontinen yang terhormat, mereka kuat dengan banyak pengalaman juga. Mereka berubah dari bertarung secara individu menjadi kelompok di mana mereka saling meliput. Cedera dan kematian dengan cepat terjadi, dari unit tengkorak. Tang Chou tahu bahwa pertempuran itu tidak akan berakhir begitu awal, dia berbalik dan berbicara kepada Xie Yuan, ambil waktu ini sekarang untuk mempersiapkan formasi pertahanan. Xie Yuan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius, dan berbalik dan terbang keluar. Dia juga telah melihat melalui niat musuh, jika tentara kedua tiba sebelum formasi ditetapkan, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Dan selanjutnya, waktu yang mereka peroleh dipertukarkan dari kehidupan para prajurit unit tengkorak. Xie Yuan diam-diam mengepalkan tangannya. Ayah mengangkat Claymore dan bergegas, dia terbiasa memimpin tentaranya di depan. Dia adalah anggota terkuat dari unit tengkorak, dan secara alami adalah tulang punggung unit. Setiap pengorbanan rekannya menyebabkan hati ayah berdarah. Dia sekarang mengerti bahwa zona perang adalah dunia yang sama sekali berbeda, dan jauh lebih kejam dan kejam daripada zona pertempuran biasa. Medan memberi mereka keuntungan yang lebih tinggi. Mereka tidak bisa berinvestasi dalam anggota lagi untuk bertarung, karena pertempuran ditentukan untuk skala kecil, tetapi seluruh pertempuran itu sangat mengerikan, dan wajah para penonton sangat jelek. Unit tengkorak telah kehilangan lebih dari 60 orang, tetapi mereka telah membunuh 6 musuh mereka. Meskipun ayah dan anak buahnya memiliki keunggulan dalam jumlah, rata-rata setiap pembunuh elit yang mereka bunuh membutuhkan pertukaran 10 prajurit mereka. Ayah dan unit tengkorak marah. Lebih penting lagi, dia berhasil mendorong mereka ke jalan-jalan. Itu sangat penting, karena toko-toko adalah bagian penting untuk pembentukan. Selama mereka bisa mendorong para pembunuh keluar dari bayang-bayang, Xie Yuan kemudian bisa dengan mudah mengatur formasi. Setelah menyerahkan 80 nyawa pria, ayah akhirnya memotong tangan pembunuh terakhir. Darah mengalir ke bawah, dan si pembunuh batuk darah. Tepat pada saat itu, suara gemuruh menggelegar dan menyebar ke langit. Ringan, lenyapkan semua. Semua energi di seluruh jalan bergetar, mengejutkan ayah dan semua orang. Pembunuh yang berlumuran darah tiba-tiba melepaskan aura cahaya fanatik, dan kegilaan itu tetap ada di wajahnya, hampa kehidupan. Tidak baik. Bos. Pikiran ayah dan Xie Yuan bergidik bersamaan, darah dari wajah mereka tersapu bersih. Jika sesuatu terjadi pada bos, maka semua kerja keras mereka akan sia-sia, dan itu akan menjadi kerugian total. Sementara mereka masih berpikir, Tang Chou tiba-tiba memerintahkan, unit tengkorak, kembali ke formasi, semua orang bersiap untuk pertempuran. Xie Yuan dan ayah terkejut, mereka berdua melihat ke arah langit pada saat yang sama. Di kejauhan, satu demi satu titik cahaya menerangi langit yang gelap. Tentara kedua. Masukkan formasi. Semuanya masuk ke formasi sekarang. Xie Yuan meraung bergema ke seluruh jalan emas, dia tahu bahwa saat yang paling penting telah tiba. Pertempuran berikut ini dianggap intens. Semua formasi pertahanan dijaga oleh Swift Army, itu juga berarti bahwa Angkatan Darat Swift harus melawan serangan kedua Angkatan Darat sendiri. Waktunya ketat, posisi mereka tidak sepenuhnya utuh, apalagi kebal. Tentara kedua melonjak semakin dekat, dan ketika Xie Yuan melihat fregat demi fregat, wajahnya akhirnya berubah ekspresi. Fregat. Pasukan kedua sebenarnya membawa fregat.